ayat 166. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi." Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diwahyukan Allah kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya, dan para malaikat pun menjadi saksi, dan cukuplah Allah menjadi saksi bagimu. Kalau kesaksian manusia, saya masih ragu. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang sudah menjadi saksi, maka apa yang saya harus ragukan? Anda baca di dalam kitab Bukhari nomor 2, di situ Siti Aisyah menjadi saksi kenabian Rasulullah. Bukhari 2 diceritakan di sana bagaimana Siti Aisyah yang menjadi saksi atas wahyu yang diterangkan oleh Allah kepada. Jadi teman-teman ya, ini juga subhat-subhat yang sering dilontarkan oleh teman-teman Kristen. Siapa saksi Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Nabi Muhammad? Siapa saksi beliau ketika menerima wahyu dari Allah? Nah, itu sering dipertanyakan oleh teman-teman Kristen, dan mereka itu menuntut saksi manusia untuk menjadi saksi ketika baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu menerima wahyu, teman-teman. Nah, ini subhat yang sering dilontarkan oleh teman-teman Kristen. Nah, untuk menjawab ini banyak. Ini dari Bang Zuma juga kita bisa dapat videonya. Nih. Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang ini disampaikan. Kecuali Bang Zuma ini mungkin yang lebih enak menjelaskan nih. Ya, naik aja Gurunda. Ini cocok kali kalau Bang Zuma ini, karena pewahyuan di dalam Al-Quran itu kan ada 3 cara. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran Nur Karim itu 3 cara dalam mewahyukan Al-Quran, dalam mewahyukan firman Tuhan. Itu ada 3 cara. Ini ada Bang Zuma di bawah nih. Kita tunggu beliau naik. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya dulu ya, biar komalnya kuat. Tap-tap layarnya dikencangkan. Sahih. Al-Quran surah Al-Isra ayat 96. Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan. Di sana diterangkan oleh Allah bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima penjelasan yang akurat dari Allah. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, katakan kepada dunia, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Dan sungguh Allah Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman Kristen itu mau belajar di dalam Bible-nya juga, ketika Yesus itu di dalam Yohanes 17:8 mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima dan aku telah menyampaikannya kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka tahu dengan pasti bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Mestinya kan teman-teman Kristen juga pertanyakan, ini Yesus menerima firman ini siapa saksinya? Menerima wahyu dari Bapaknya, dari Elohim, dari Tuhannya. Mereka nggak bisa jawab kadang kalau kita tanya balik. Sementara di dalam Al-Quran itu jelas, cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Itu sudah dijelaskan oleh Gurunda Zuma. Sering dijelaskan ya. Sering ada pertanyaan seperti itu. Itu subhat juga. Jadi untuk menangkis atau menjawab itu, ada Bang Zuma narasikan itu hadis. Bisa kita pakai hadis Bukhari. Terus kita juga bisa pakai Al-Quran. Ada di situ Allah yang menjadi saksi. Cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Setelah itu, Muhammad saya tidak bisa tunjukkan literasinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya teman-teman muslim dibuka kembali juga Al-Qurannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau melihat Bang Zuma itu narasi teman-teman, beliau kadang nggak menyebutkan dalil. Kadang ya, itu saya rasa beliau itu mau pacu otak kita, atau mau pacu kita untuk belajar kembali. Kita buka kembali literasi kita, Al-Quran kita buka kembali sampai kita tahu, oh dalilnya di sini. Seperti itu teman-teman. Teman Kristen, siapa saksi Yesus ketika menerima firman? Itu mulai kangkung genjer kayak maju itu kangkung genjer kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah. Yap. Itu jangan ke Yesusnya, agak berat itu Dinda. Yap, kan, tapi ke Paulusnya. Yesus kan tidak punya kitab. Iya toh? Iya kan? Iya loh. Iya, yang punya kitab itu Haji Paulus.
Siap kan, siap. Jadi kita Dia harus punya 13 buku. Maka kita bertanya, siapa yang menjadi saksi? Ya kan? Paulus. Ya. Yesus datang memberikan wahyu kepada Haji Paulus, kan gitu. Siap. Yesus manusia, Paulus manusia. Ya ketemunya kalian berdua, ces-cesan, tos-tosan. Nah, siapa jadi saksi, kan begitu. Kalau di dalam Islam kan kaidah runutan keilmuannya itu sangat jelas. Walaqad ra'aituhu yanzilu alaihil wahyu fil yaumis syadid. Apa kata Siti Aisyah? Sungguh, dia tekankan walaqad. Dia tekankan, aku sungguh, kata Nabi, kata Siti Aisyah. Ra'aituhu tanzilu alaihi. Dijelaskan itu, aku melihat bagaimana turunnya wahyu kepada beliau. Aku, Siti Aisyah, orang yang paling dekat, orang yang paling intim, bini beliau, menjadi saksi akan keadaan itu. Walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi wahyu fil yaumis syadid. Siti Aisyah bersaksi. Nah, sekarang siapa manusia yang pernah bersaksi kalau Yesus pernah datang kepada Paulus memberikan kitab Roma? Memberikan Filipi. Kali kaluku. Tea kurung punate na lawan te wakam manjo abalas kisinampe sambalu. Jadi mana kasih data siapa yang memberikan saksi gitu loh. Aku melihat Yesus datang kepada Paulus memberikan apa? Memberikan surat apa? Galatia. Siapa orangnya? Tak ada. Nggak ada yang bisa kemudian membuktikan itu. Tapi kalau kita umat Islam, jelas. Allah menjelaskan tentang kesaksiannya. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi. Bukan cuma sekedar itu. Apa kata Allah? Wal malaikatu yashhadun. Bah, keren kali Quran ini. Allah. Malaikat pun ikut bersaksi tentang keadaan di mana Roh Kudus datang menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita tak ada pada zaman itu. Tapi bagaimana dengan literasi yang muncul di dalam Al-Quran? Keadaan yang ditorehkan oleh Al-Quran, ilmu pengetahuan, baik di bidang teknologi, militer, ekonomi, pendidikan, seluruhnya itu bersaksi bahwa apa yang datang kepada Nabi Muhammad mencerminkan beliau adalah Nabiullah wa Rasulullah. Hanya orang bahlul yang mau menolak itu. Hanya orang bahlul. Hanya orang dompala bin Panoang matanya yang mengatakan bahwa itu bukan nabi, itu bukan wahyu. Serius. Mereka yang kena penyakit kurap hatinya, ya, yang menolak kebenaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah. Saya kira begitu sebagai penutup teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini Pembuka pembuka. alamak. Ya saya pikir tadi bagus sambung khotbahku di masjid. Ternyata beda lagi di sini. sorry. Tak pikir ini khotbah ketiga teman-teman. Sorry. Lanjut kalau gitu lanjut. Siap. Oke, silakan teman-teman Kristen, kawan-kawan Muslim disupport komalnya biar komal kita kuat. Di tap-tap layar dulu, itu baru 21k. Cukupkan dulu kita 100k tap-tapnya biar komalnya kuat. Ketawa aja kalian di bawah. Ayo di tap-tap layar dulu teman-teman. Akien Okhri, Opung Tulang Lai Ito, Daeng, Karaeng, semua bantu di support tap-tap layar. Bunda-bunda cantik yang sering bergabung, support tap-tap layarnya biar komalnya kuat. Saya ada satu, kalau misalkan gini Gurunda, saya bertanya kepada teman-teman Kristen, siapa saksi Bunda Maria ketika Rohul Kudus datang menyampaikan bahwa dia akan hamil? Ada nggak yang bisa kita gunakan itu, Kanda, untuk bertanya kepada teman-teman Kristen? Apakah boleh kita gunakan hal demikian? Enggak usah, karena kita juga beriman.
Kita beriman Roh Kudus yang kuat datang kepada Siti Maryam. Kita beriman, nggak usah ke situ. Ke Paulus saja. Paulus ini yang harus bertanggung jawab dengan tema itu. Kalau Nabi Isa yang kita imani dengan keadaannya menerima wahyu, memproklamirkan kenabiannya dari sejak bayi, membela ibunya, itu iman kita. Gak usah kita ributkan itu. Kenapa? Bertanya tentang Maria, datang padanya Roh Kudus, itu sama halnya bertanya kepada umat Islam. Karena itu adalah kaidah ilmu kita. Yang bukan iman kita adalah Bible, kitab Roma, Galatia, Filipi. Jangan sampai offside. Itu jangan. Itu yang harus mereka pertanggungjawabkan. 13 kitab punya Paulus versus Al-Quran milik Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Begitu Cak Ayu. Siap, Kanda. Masya Allah. Jadi ada semalam Rames, ingatkan Bang Zuma waktu naik di Komal Oten terhambur semua itu kayak kandang apa ya? Kandang ini, kandang bembek bilolo. Ya, kandang dompa lah. Dia membawa narasi bahwa dia mencoba menyamakan Nabi Musa dengan Paulus. Sementara dasarnya aja sudah lemah. Yang kan kita nonton juga kan waktu Bang Zuma itu live, kita nonton juga itu di Komal. Komentar semua teman-teman loh. Sementara standarnya Nabi Musa itu kan dipilih sama Elohim. Ini Paulus siapa yang pilih sebagai nabi atau rasul kan? Itu dia. Jadi dasarnya dia untuk bernarasi itu nggak kuat. Saya bilang nggak boleh, nggak bisa kau bawa, nggak bisa kau bandingkan Nabi Musa dengan Paulus. Karena dasarnya aja sudah lemah, pondasinya udah lemah. Ini Betul. dari Tuhan, ini dari sibilisasi. Betul. Gitu. Ayo teman-teman sambil tap-tap layar. Silakan teman-teman Kristen yuk. Yang mau naik, ini ada Ustadz Felix. Kita naikkan dulu, beliau pengen naik. Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Udah selesai di sini teman-teman. Di sini sudah 1:30. Assalamualaikum. Ustadz Felix. Waduh. Naik mga jama sa din niya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang Felix? Mungkin mau di follow ya, teman-teman bantu di follow juga ya, Ustadz Felix ya. Iya, karena ini belum bisa ini open cam. Siap. Teman-teman bantu di follow ya. Beliau cuma mau di follow, naik mau di follow, bantu di follow teman-teman yang 400 orang lebih. Silakan yuk teman-teman Kristen. Saksi-saksi, kalau mau bahas saksi boleh. Ini menarik nih. Siapa saksinya? Siapa saksi si penerima yang katanya menerima wahyu? Siap Kanda. Ayo di tap-tap layar ini di follow aja dulu Ustadz Felix, habis di follow beliau nanti kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Ayo teman-teman bantu di follow dulu beliau. Ya karena beliau akun baru jadi di follow aja dulu. Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Felix. Jadi gini, kita lanjut ya. Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau nabi kita ini di dalam Al-Qur'an Allah sendiri yang menyatakan tentang kenabiannya. Pencipta langit dan bumi yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita bertanya tentang saksi, Paulus mengatakan menerima Injil dari Yesus. Ya kalau cuman sekedar Galatia saja, mungkin cakupan Yesusnya mengajarin Paulus itu 40 hari setelah dia keluar dari makam. Ya toh? Tapi masalahnya Paulus mengawali penulisan kitabnya itu di tahun 50.
Berarti ada selang waktu di antara Yesus datang di tengah kaumnya Bani Israel dengan Paulus ini mengaku menuliskan kitabnya. 33, 50, tahun 50 kurang 33 berapa itu? 17 tahun. Jadi jarak antara Yesus hidup di tengah Bani Israel sebagai pembawa kabar Injil kepada Bani Israel dengan masa di mana Paulus menuliskan kitabnya itu 17 tahun. Nah, apakah kemudian di tahun pertama itu dia selesaikan 13 kitab ini? Tidak mungkin. Berarti butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan 13 kitab. Nah, pertanyaannya, ini 13 kitab dari mana, Cak Ayu? Apakah dia penghafal? Apakah Paulus ini penghafal? Karena Yesus menamatkan ajarannya seibarat di dalam Al-Quranul Karim, pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu. Hari itu berarti sudah selesai, pewahyuan berhenti. Yang ada hanya mengajarkan, menghafalkan, menuliskan. Selesai sudah. Allah sudah menamatkan Al-Quranul Karim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seirama Yohanes 17:8. Pada hari ini, kata Yesus, seluruh firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dah selesai. Kapan itu? Tahun 33. Paulus ada enggak di situ? Enggak ada. Maka menjadi pertanyaan, tanda tanya besar. 13 kitab yang diterima oleh Paulus ini, itu dari mana datangnya? Oh, dari Yesus, Bang Suma. Oke, kita uji. Kapan Yesus menyampaikan firman kepada Paulus 13 buku ini? Nah, ini berat. Di mana itu terjadi? Siapa yang menjadi saksi? Mulai mencret kapur. Apa pernyataan saksi-saksi tersebut? Mulai mata melotot merah. Apa legitimasi Yesus terhadap kitab tersebut? Mulai keluar darah di hidung, mimisan. Validasinya, arahan Yesus kepada kaumnya, kepada manusia terhadap kitab-kitab tersebut, apa? Diimanikah? Atau ditinggalkan? Atau apa? Tunjukkan kepada kita. Sudah mulai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak ada. Siapa yang mampu? Mau sarjana teologi, S1, S2, S3, S tontong, S lilin, mana? Mana? Jelaskan ke kami. Mana? Tunjukkan kepada kami. Ada? Enggak ada. Seketika itu kemudian diimani, dipercayai, diyakini. Dasarnya apa, Cak Ayu? Dasarnya apa? Nah, inilah makanya Al-Quran mengatakan iblis itu adalah musuhmu. Dan janganlah kamu kemudian menjadikan musuhmu itu menjadi temanmu. Kalau di sebelah beda lagi. Kasihilah musuhmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh nyata. Iblis itu kalau di sebelah musuhnya malah dikasihi. Jadi memang kaidah berbeda. Kalau mereka bertanya saksi, mereka lah yang wajib hukumnya menunjukkan data valid tentang kesaksian. Kita tidak butuh saksi. Selayaknya mereka beriman, Tuhan pernah datang kepada Nabi Adam. Kalian imani? Ya paman, kami beriman tentang keadaan itu. Siapa saksinya? Tak ada, nggak ada. Lalu kenapa kalian minta saksi kepada kami? Syukran sahabat. Siapa yang menjadi saksi ketika Tuhan datang kepada Abraham, meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal? Siapa yang jadi saksi? Denara. Lalu kenapa kalian untuk saksi terhadap Nabi Muhammad? Lalu siapa yang menjadi saksi Yesus datang kepada Paulus memberikan 13 buku yang menjadikan Anda menjadi Kristen hari ini? Ada? Nggak ada juga. Sedangkan apa yang datang kepada Nabi Muhammad datangnya dari langit.
tidak butuh wartawan-wartawan yang melakukan penyelidikan. Ya, saya kira begitu teman-teman sebagai penutup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Kalau penutup terus nggak naik hotelnya ini kan dah. oh iya sorry. Opening ya, pembuka ya. Saya pikir khutbah keempat tadi. Jadi berbicara saksi teman-teman, yang wajib menunjukkan saksi adalah teman-teman Kristen sendiri. Kalau ditanyakan ke umat Islam itu berat untuk teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen yang bisa menunjukkan bukti bahwa Kakanda Saulus itu dipilih oleh Elohim sama seperti Nabi Musa. Silakan teman-teman Kristen naik kirim permintaan dan jelaskan kepada kami bahwa Saulus dipilih oleh Yesus karena Yesus Tuhan. Silakan naik buktikan sama kami. Teman-teman Kristen, ini pertanggungjawaban teman-teman Kristen ini berat untuk membuktikan bahwa Paulus itu adalah rasul atau nabi yang dipilih oleh Elohim. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan yang Kristen, nanti kami naikkan. Silakan teman-teman Kristen. Ini Bang Zuma versus 100 Kristen nih judulnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 orang Kristen nanti kita coba naikkan untuk Bang Zuma di dialog. Tapi ngomongnya satu-satu ya seperti biasa. Teman-teman Kristen walaupun penuhkan komal ini, tetapi teman-teman Kristen ngomongnya satu-satu biar teratur. Silakan yang teman-teman Kristen, kawan-kawan Muslim juga di support tap-tap layarnya biar komalnya kuat. Kita biar naikkan teman-teman Kristen. Silakan kawan-kawan Kristen. Kami tunggu ya yang mau naik ya. Tapi ingat, jangan menghujat, jangan menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Lebih baik teman-teman Kristen bertanya saja. Kalau memang tidak tahu, teman-teman Kristen bertanya aja. Sukron deh Ayun. Silakan teman-teman Kristen. Dokter Aman, coba kita naikkan Pak Dokter ini. Mungkin beliau Kristen. Jadi teman-teman sekalian, Waduh. manras. Sekali. Lanjutkan dah lanjut. Iya, pengakuan Haji Paulus di dalam Filipi 3 ya. Di situ beliau juga menerangkan kalau dia menjalankan hukum Taurat itu ya, dan dia tidak bercacat. Artinya kalau Haji Paulus ini tidak bercacat, diterangkan di dalam Filipi 3 nomor 6, berarti dia sempurna dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat, artinya Paulus ini menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Berarti dia haji dong. Kenapa? Karena di dalam salah satu perintah di dalam kitab Taurat dikatakan Shalosi regalim tuhak li hasanah. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan haji bagiku. Berarti Paulus ini haji. Itu perintah. Dan dia mengatakan aku tidak bercacat. Berarti dia pernah melakukan haji. Kalau di sini kita dikatakan haji plus, ya haji plus, nah di sana nanti haji Paulus, haji Paulus. Kan begitu teman-teman. Shalosi regalim tuhak li hasanah. 3 kali dalam setahun haruslah engkau mengadakan hak. Hak itu haji. Kepada siapa? Kepadaku. Nah tapi kalau 3 hari 3 kali setahun, mungkin umroh kali, umroh. Haji umroh ini, haji umroh. Ya, haji umroh. Karena dia mengatakan dia tidak bercacat, berarti sempurna. Karena di situ ada perintah, harus. Salosi regalim itu perintah, harus. Harus kau menjalankan, mengadakan hak haji 3 kali dalam setahun untukku. Nah dia mengatakan di dalam Filipi 3 bahwa dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat.
Filipi 3 nomor 6. Berarti ya, enggak apa-apa. Jangan marah kalau kita panggil Haji Paulus itu. Itu udah cocok. Kecuali balle-balle ji. Apun na balle-balle ji. Nah bilangi dirina sempurna menjalankan Taurat tapi tena tidak. Berarti balle-balle nih. Balle-balle. Tapi kalau ternyata dia betul tidak bercacat, maka kita kasih penghargaan Bapak yang terhormat Haji Paulus. Kamban Josari Batang. Ya, silakan. Patotoai, Paulus Patotoai. Oke, kita coba naikkan teman-teman Kristen yang lain ya. Mungkin ada teman-teman Kristen nih. Ini ada Mas Win. Selamat siang, Mas Win. Halo. Lagi tidur. Mau tidur? Mas Win, selamat siang. Mas Win. Islam Ustaz. Oh, Islam. Oh, Oke, Islam. izin saya turunkan ya, Mas Win ya. Izin Masya saya turunkan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman Kristen. Anak Medan lagi. Aduh, ini nggak pintar-pintar ini. Halo, salon. Anak Medan. Belajar bye-bye anak Medan. Itu belajar bye-bye itu. Iya Bere, apa lagi Bere? Belajar bye-bye. Apanya yang dipelajari Bere? Ya itu Bang Zuma itu siap mengajar, gratis nggak bayar. Kalau di gereja kalian bayar, kalau di sini nggak bayar. Nanti kalian yang pelajari. Gimana ceritanya? Silakan kalau gitu. Ya udah, ajarin kami Bible, coba ajarin kami Bible. Berarti sah ya aku panggilmu Dinda ya. Aku kan paham Alkitab. Iya Kanda. Iya Dinda. Iya kandang ayam. Silakan kandang ayam. Apa judulnya? Bang Juma PS 100 Kristen. Maksudnya apa itu? Iya Bang Zuma mau mengajarin 100 orang Kristen hari ini gratis tanpa ada dipungut biaya sepeser pun. Mau ngajari apa? Gimana? Mau ngajari apa? Mau ngajarin Bible. Oh Alkitab tentang Bible. Tentang alamak Jang, inilah orang-orang Kristen ini. Tentang yang kalian sembah itu bukan Yesus asli, tapi Yesus palsu. Mau percaya tuh? Nah, silakan Direnda dididik murid pertama nih. Iya. Kalau Yesus hari ini ada di tengah-tengah saudara, melihat saudara ini menjadi Kristen, kira-kira berdasarkan Bible apa yang Yesus katakan? Oh dia bangga lah, dia sebagai ini pengikutnya kan, dia bangga. Terima kasih anakku, kamu telah mengikut aku, katanya gitu. Mengikuti aku. Yang mana yang Anda ikuti dari Yesus? Yang mana? Ya jelas kami pengikut Kristus. Kristen artinya kan Iya, kalau pengikut Kristus, betul. Kristen ini pengikut Kristus betul. Yesus itu kan Kristus. Masalahnya yang Anda ikuti bukan anak Maria. Oh, anak siapa lagi? Jelas anak Maria yang dari kota Daud. Kok balik-balik sih? Loh, Kemarin di mana anak Maria? Di mana anak Maria mengajarkan untuk menjadi Kristen? Jadi Kristen. Iya. Kami pengikut Kristus. Ajaran itu Iya, kami Kristus yang mana? Kristus yang mana? Kristus yang lahir di kota Daud, itu anak Maria. Nah, kalau yang lahir di kota Daud itu adalah raja selama-lamanya untuk Bani Yakub. Lukas 1 nomor 33. Israel. Iya, sudah. Ya. Nama lain Yakub siapa? Coba tanya sama penonton semua, siapa yang bilang Yakub? Nama lain daripada Yakub siapa? Iya, saya kan bilang Bani Israel, bukan Bani Yakub, saya bilang.
Iya, tapi Yakub itu Israel itu. Ya, yang tepatnya Israel, bukan Yakub. Tapi Yakub itu adalah nama lainnya Israel. Israel. Tapi yang dibuat tuh gitu dong. Israel. Hah. Nah, Israel gitu dong. Iya, bukan Jadi Yakub. Bani Israel itu adalah Yakub itu sendiri. Begitu, saudara. Jadi kalau saudara Kristen hari ini mengaku sebagai pengikut Kristus, kami orang Islam mengakui iya betul. Sayangnya yang kalian panggil, yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian tuhankan itu bukan anak Maria. Itu masalahnya. Jadi anak siapa? Betul loh. Dia adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Di mana dalilnya? Kok bisa jadi Matius 24. Matius 24. Ya. Nomor 4, nomor 5. 24 ayat 4. Oke. Iya. Waspadalah supaya jangan ada penyesat bagi kamu kan. Jadi kalian itu adalah anaknya Haji Paulus. Bukan itu maksudnya di situ. Dia tuh mengajarkan tentang akhir zaman bakal ada Kok penyesat-penyesat. akhir zaman? Itu tidak Iya. berbicara akhir. Iya, kalau dia yang datang ya akhir zaman sudah terjadi. Kalau bukan dia yang datang berarti penyesat. Jadi Tanda-tanda sederhananya akhir gini. zaman, tanda-tanda akhir zaman bakal ada penyesat-penyesat. Salah satu tanda akhir zaman adalah Yesus yang datang. Betul? Bukan tanda-tanda kalau akhir zaman ya Yesus datang. Kalau tanda-tandanya bakal ada penyesat-penyesat, yaitu tadi nabi-nabi palsu. Oh tidak, bukan begitu polanya. Di situ. Gimana? Coba sekali-kali saudara ini pakai akal. Coba baca Nomor sekarang. Oke, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ini siapa? Murid Yesus dikatakan situ. Murid Yesus itu hidup Hiduplah. kapan? Hidup kapan? Ya, pada zaman Yesus ada. Nah, Yesusnya berkata, jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, berarti orang itu berkata kepada murid Yesus. Itu kapan kejadiannya? Ya tadi waktu ada Yesus, masih ada Yesus. Nah, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percayalah ada penyesat. Pintar sekali. Maka muncul pertanyaan. Pernahkah pada zaman itu Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Setahu saya Paulus tidak pernah bertemu dengannya. Mulai. Lalu yang mengajarkan Tapi Yesus memilih Paulus. Benar. Gantian. Ketahuan. Yesus memilih Paulus menjadi saksinya. Ketahuan. Berarti Paulus bertemu dengan siapa? Tidak ada bertemu dengan Yesus, tidak tahu. Lalu yang mengajarkan Paulus 13 kitab itu siapa? Ajaran Yesus. Melalui apa dia ajarkan kepada Paulus? Kurang tahu saya kalau masalah itu. Jadi Pauluslah yang menggenapi nubuat Yesus tentang penyesat yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus. Perintah Yesus kemudian, jangan kamu percaya. Itu jangan percaya. Tutup buku. Tanda-tanda akhir zaman itu maksudnya. Tutup buku. Muncul Kristen bersama dengan Paulus. Paulus datang kepada Kristen, mengaku bertemu dengan Kristus. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen? Percaya. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus oleh Kristus kepada non-Yahudi. Sementara yang diperintahkan Yesus adalah orang Yahudi untuk jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus.
dua pembelajaran yang sangat berharga. Pertama, Yesus menasihatkan orang Yahudi agar jangan percaya kepada Paulus. Kemudian pelajaran yang kedua adalah orang non-Yahudi percaya kepada Paulus karena perintah Yesus hanya berlaku kepada orang Yahudi. Orang di luar Yahudi mau tidak percaya Paulus kek, mau percaya Paulus kek, tidak ada urusannya dengan Yesus. Sebab Yesus hanya berpesan kepada murid-muridnya sahaja. Anda menjadi pengikut Paulus, EGP, karena Anda bukan orang yang menerima perintah. Hei anak Medan, iya paman, kalau datang Paulus kepadamu mengajarkan bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya ya. Itu nggak ada. Nggak ada. Hei orang Roma, wahai orang-orang Turki yang ada di Antioquia, bila nanti Paulus datang kepadamu mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya ya. Nggak ada perkataan kayak gitu. Jadi ketika Paulus menjual nama Kristus kepada non-Yahudi terima aja. Karena perintah Yesusnya itu, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nasihat Yesus ini berlaku hanya untuk muridnya Bani Israel. Makanya mereka tidak menjadi Kristen, mereka tetap Yudaism. Mereka tidak ke gereja, mereka tidak ibadah minggu, mereka enggak makan babi, mereka enggak bersunat. Tetap saja mereka menjalankan syariat yang Yesus ajarkan kepadanya. Tetapi tapi Kristen muncul seakan-akan mereka juga ini adalah murid Yesus anak Maria. Padahal bukan. Kalian itu pengikut Kristus yang keluar dari kubur, yang mengatasnamakan Yesus. Bukan. Tuhan kami Coba yang disalibkan anak Maria yang Nah, dilahirkan. itu bukan yang disalib, itu bukan anak Maria. Anak Maria. Bukan anak Maria. Kita buktikan. Boleh. Oke. Makhluk ini keluar dari kubur. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Sedangkan anak Maria di dalam pengajarannya mengatakan, aku tidak punya hak untuk memberikan siapa yang duduk di surga di kananku dan siapa yang akan duduk di kiriku di surga. Aku tidak punya hak. Yang punya hak itu adalah Bapakku yang telah mengutus aku. Tuh dalilnya tuh. Matius 20 nomor 23. Yesus tidak punya hak di surga. Tapi makhluk yang keluar dari kubur itu mengaku, kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini bukan Yesus, Cak Ayu. Noise. Boleh jelaskan yang tadi Matius 20:23? Silakan. Mau jelaskan, siapa yang mau jelaskan? Anak Medan. Iya, biar kamu paham juga. Silakan. Itu artinya itu tadi, murid-muridnya itu akan mengalami penderitaan dan pasti surga tentukan oleh kehendak Allah, bukan oleh keinginan dan ambisi manusia. Makanya tadi dijelaskan itu Yesus akan dalam Matius 23 kan? 20:23, Yesus akan memberikan jalan penderitaan kepada murid-muridnya, namun untuk posisi sebelah kanan dan kiri itu bukan hak Yesus untuk memberikan, melainkan bagi mereka yang telah diberikan oleh Bapaknya. Yesus menegaskan bahwa ia tidak memiliki wewenang mutlak untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan posisi tersebut. Ia adalah hak prerogatif Bapa. Gitu loh. Bang Zuma, kenapa kemit? Gurunda? Noise. Udah kedengaran nggak di sini? Aman Kanda. Ya. Ya, oke. Jadi kalau Anda melihat dengan cermat di dalam Matius 20, Yesus akan pergi ke Yerusalem. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita 13 orang ini pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam ahli Taurat
dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia, bukan aku, tetapi dia. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya dia diolok-olok, disesat dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan. Yesus mengatakan dia, bukan aku, tetapi dia. Ini pernyataan Yesus sendiri. Sehingga ketika berbicara mengenai yang di surga, Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkuasa, aku tidak berhak memberikan siapa yang duduk di kananku dan siapa yang duduk di kiriku. Itu adalah hak Bapa yang menentukan siapa yang diberikan tentang kedudukan tersebut. Itu kata Yesus. Sedangkan makhluk yang sedangkan makhluk yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Itu siapa? Yesus tidak diberi kuasa. Yesus tidak diberi kuasa. Tapi makhluk ini mengaku diberi kuasa. Sedangkan ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis, di dalam Lukas 4 nomor 6, iblisnya berkata, Yesus, jika engkau menuhankan aku, maka aku akan bahwa dia tidak berkuasa. Yesus mengakui dia tidak berkuasa. Nah, anak manusia yang bangkit pada hari ketiga ini menerima kuasa. Siapa yang menjanjikan kuasa? Iblis. Siapa yang menerima kuasa? Penyesat. Siapa dia? Orang yang digantung terkutuk oleh Elohim karena telah melakukan dosa yang besar yang sepadan dengan hukuman mati. Apa itu? Menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh. Siapa dia? Yudas Iskariot. Lois, lanjut. Silakan Bang Anak Medan. Jadi yang disalibkan itu menurut Dinda siapa? Bukan Yesus. Anak manusia yang dikutuk Elohim akibat dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Betul. Maksud saya jadi siapa? Siapa yang dikutuk oleh Elohim karena melakukan dosa? Yudas atau Yesus? Iya, yang saya tanya siapa? Iya, makanya sebelum saya menjawab, coba kamu jujur. Siapa yang melakukan dosa yang dikutuk oleh Elohim? Yudas atau Yesus? Dan kamu yang bilang bahwasannya Yesus digantikan. Siapa yang digantikan? Iya, makanya untuk mengetahui siapa yang dikutuk oleh Elohim, pertanyaannya siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Yang dikutukkan itu Yudas. Udah selesai. Ya, berarti yang disalib adalah Hah? siapa yang disalibkan? Iya, siapa yang dikutuk Elohim? Yang dikutuk Yudas. Nah, yang disalib? Ya nggak tahu karena kami kan yang disalib. Ya. Masalah generasi. Yang disalibkan itu Yesus, bukan. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Yesus yang disalib, sedangkan yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yudas atau Yesus? Kan dah saya bilang Yudas, yang disalibkan Yesus. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Apa alasannya? Silakan, apa alasannya? Yang dikutuk oleh Tuhan adalah Yudas, tapi yang disalib adalah Yesus. Apa alasannya? Ya memang karena Yesus yang disalib. Nah, alasannya apa? Alasannya apa? Bukankah salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim? Sekarang tunjukkan apa alasannya, kenapa konsepnya berubah. Yang disalib justru orang benar, yang diselamatkan orang pengkhianat. Kenapa bisa? Yesus disalibkan untuk menggenapi hukum Taurat. Alamak, itu ilmunya dari mana? Itu ilmu dari mana? Itu ilmu dari mana? Buka Matius 5 ayat 17. Itu ilmu dari mana? Iya, buka Matius 5 ayat 17. Saya tanya, itu ilmu dari mana? Karena kalau Anda membaca Matius 5 nomor 17 terus ke nomor 19-nya, apa kata Yesus?
barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Nah, sedangkan salah satu hukum Taurat, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Bolehkah dibunuh berdasarkan hukum Taurat menurut Yesus? Boleh enggak? Boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti Iya. yang boleh dibunuh? Yang saya tanya tadi, yang digantikan itu apa? Loh, saudara, saya kan bertanya samamu, siapa yang dikutuk oleh Elohim antara Yesus atau Yudas? Kan udah saya jawab tadi yang dikutuk Yudas. disalibkan Yesus. Nah, Menurut kamu terus- bukan Yesus. Siapa yang penggantinya? Terus, kenapa saya mengatakan bahwa bukan Yesus? Karena yang satu paket dengan penyaliban adalah orang yang dikutuk. Betul. Mana buktinya? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Saya Dinda dan Yudas. Maksud saya, siapa penggantinya? Itu siapa? Alamak, kalau Yudas yang dikutuk oleh Elohim, berarti terjawab sudah bahwa Berarti yang bentar, disalib itu Yudas. Kalau Oke, Yudas yang disalib, berarti yang dikubur Yudas. Kalau Yudas yang dikubur, berarti yang keluar dari kubur adalah Yudas. Kalau Dalam kemudian yang Alkitab- keluar, sabar sedikit lagi. Kalau yang keluar dari kubur itu adalah Yudas, berarti yang keluar dari kubur itu iblis. Sebab Yesus berkata di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini, dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Oke, kalau memang Noise. di mana dalilnya Dinda? Kalau memang Yudas, di mana dalilnya dia digantikan? Gitu loh. Dalam Alkitab kan jelas disalibkan itu Yesus, bukan Yudas. Pengakuan Yesusnya sendiri yang menerangkan itu. Iya, Yesus di mana yang berkata, dalilnya? Yesusnya Karena- mengatakan jelas di dalam Setahu Matius saya- 20. Setahu saya Saudara. tidak digantikan dengan Yudas. Setahu saya tidak ada. Hei, saudara. Itu diganti memang Yesus. Matius 20-nya, Yesus berkata dengan sangat jelas di sana bahwa anak manusia akan disalibkan, akan disesat, dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia akan disalib dan dia akan dibangkitkan. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Syukran Aida. Ayo, Maksudnya jangan. di mana Apa dia lagi? mengatakan digantikan itu? Dalilnya di mana? Halo. Di dalam pengakuan Yesusnya sendiri mengatakan anak manusia akan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Anak Jelas. manusia itu siapa? Bukan Yesus. Yudas ini anak kucing atau anak manusia? Ya, dalam ajaran kami anak manusia itu Yesus, bukan Loh, Yudas. jadi Yudas bukan anak manusia Yudas ini. Dinda, yang disalibkan itu Ya. Yesus. Anak manusia itu ya Yesus, bukan Ya Yudas. itu maumu. Itu Kok mau mau? saudara. Itu maunya Astaga. saudara. Karena Anda sudah kemudian dirasuki Yesus yang keluar dari kubur yang Anda katakan sebagai apa? Sebagai Roh Kudus itu. Artinya di situ itu anak manusia itu Yesus, bukan Yudas. Yudas ini anak manusia atau anak ayam? Kalau dalam konsepnya ya manusia. Tapi dalam manusia. cerita tadi- tapi dalam cerita di ayat itu dia itu anak manusia itu Yesus. Oh, tidak Yudas. bisa dong. Tidak Kok bisa. tidak Saya ulang bisa? lagi. Saya ulang lagi. Dikatakan di dalam kitab saudara di Matius 20. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, Yesus memanggil ke-12 muridnya. 12 berarti termasuk Yudas enggak? Termasuk Yudas kan?
Betul, iya, termasuk juga. Dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman Disebut anak mati. manusia itu siapa? Bukannya Yesus. Loh, kalau dia mengatakan dirinya Yesus, akan mengatakan, dan aku akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi aku hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan aku kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya aku diolok-olok, supaya aku disesah, supaya aku disalibkan, dan supaya aku bangkit pada hari ketiga. Tapi dia tidak mengatakan aku, dia mengatakan dia. Bukan dia, Dinda, anak manusia. Anak manusia itu bukan. Yudas anak manusia. Betul, Yesus anak manusia. Cuman Lalu dalam yang disalibkan konteks itu, adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Dua anak manusia ini yang dikutuk oleh Elohim itu siapa? Karena yang disalib ini adalah yang dikutuk oleh Elohim. Kalau yang dikutuk Yesus, maka yang disalib Yesus. Tapi kalau yang dikutuk adalah Yudas, maka yang disalib adalah Yudas. Begitu Sambalo. waduh, salah. Anak manusia itu Yesus. Maka yang disalibkan itu adalah Yesus, bukan Yudas. Gimana lah Dinda ini? Lanjut aja dulu, host. Dindanya lagi di jalan itu. Enggak, di tempat bagus sama hujan. Oh, hujan, bukan di jalan. sini. Daerah Sulawesi sini lagi diguyur hujan lebat. Oh, kirain lagi di jalan pinggir jalan. Hujan. Ini kalau Iya. Anda, saudara anak Edan, kalau sudah kayak gini aku harus baca doa kepada Tuhan supaya kamu tidak mempengaruhi aku menjadi gila kayakmu. Ya, memang betul. Anak manusia itu A'udzubillahi Yesus. minasyaitonirrajim. Yang Aku disalibkan itu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang menjelma menjadi manusia di dalam tubuh anak ini. Itu jelas itu. Yang dikutuk adalah Yudas. Aduh. Yudas adalah anak manusia. Lalu, kenapa Anda memaksakan harus Yesus? Inilah bukti bahwa Anda sedang mewakili iblis untuk menyesatkan manusia. Memang yang disalibkan itu Yesus. Bagaimana Anda? Kenapa Anda pingin kali Yesus yang disalib? Sedangkan Yesus itu bukan Supaya makhluk dosa yang kami dikutuk. ditebus. Inilah yang dijual oleh iblis supaya dia mampu mendapatkan pengikut yang banyak. Sama seperti ketika iblis datang kepada Adam di dalam Taman Eden. Kenapa kau mengikuti iblis? Kenapa kau mau mendengarkan iblis? Karena kata iblis, kalau saya makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, hidup saya akan kekal. Sama, kenapa saya harus beriman kepada Yesus yang datang mati untuk dosa-dosaku, supaya saya dapat memperoleh keselamatan. Hei, saudara, di mana datanya orang selamat dengan dosanya ditebus pakai darah manusia? Oke, kita buka. Siapa yang ngajarin? Bentar. Kita buka Roma 5 ayat 8. Ya, silakan. Itu kan Paulus. Iya. Kita baca dulu. Yang saya butuhkan itu ajaran yang tidak terkontaminasi dengan yang bernama Kristus itu. Jadi Kalau ini sudah surat saudara, Paulus tidak benar. bukan tidak benar. Itu sudah terkontaminasi oleh makhluk yang ngaku Yesus di padang gurun. Ini Jadi kata kalau Allah, dia kata Allah. Dengar kata Allah, saya bacakan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa. Makanya saya bilang Itu kata siapa? Itu kata siapa? akan tetapi Allah Itu kata siapa? kata Paulus di Roma ke Roma. Dari mana Paulus dapat ilmu? Ini kitabnya loh. Gimana? Iya, dari mana Paulus dapat ilmu? Aduh. Makanya saya katakan, loloskan dulu Paulus ini sebagai orang yang benar-benar pernah bertemu dengan Yesus yang asli. Baru Anda pakai suratnya. Kalau ternyata makanya saya Paulus bilang bertemu tadi. dengan yang palsu, maka seluruh ajarannya 13 buku itu adalah ajaran yang membinasakan. Makanya saya bilang bukan Ludas. Kenapa Yesus disalibkan? Bagaimana Anda bisa mengatakan bukan Yudas? Kalau begitu kita rubah datanya. Kalau begitu kita rubah datanya, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kita rubah itu kalau begitu. Rubah itu. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Rubah. Coba kita Rubah. baca. Revisi lagi. Ya. Rubah, revisi lagi. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara Islam. Orang yang tidak bersalah dan orang tidak benar boleh kau bunuh. Ya. Kan saya bilang Yesus Rubah itu. disalibkan. Bentar, Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dari mana ilmunya? Siapa Tuhan? Yang mana Tuhan itu? Tuhan yang model apa? Nah, 5 ayat 8 tadi, Dinda. Tuhan yang mana yang menginginkan penghapusan dosa dengan menumbalkan manusia lain? Tuhan mana Baca itu? Roma 5 ayat 8. Coba Ya coba itu tampilkan. adalah Tuhan karangan siapa? Jadi, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. jadi kamu nggak percaya ayat ini, gitu. Saudara, saya percaya 100% itu adalah tulisan karangan surat Paulus, Haji Paulus. Haji palsu tapi. Nabi itu nabi. Nah, coba sama Bang Dion coba tanya siapa itu yang disalibkan. Coba. Tanya. Diskusi itu pakai otak kawan-kawan. Zuma. Pakai otak. Zuma Nabi ke-26 Islam. Terserahmu lah. Mau kau anggap Tuhanmu juga boleh. Pantat panci aja kau tuhankan. Jadi gitu saudara-saudara. Umat Islam itu datang untuk membersihkan Yesus dari segala fitnahan Kristen kepada Yesus. Anda mengatakan yang mati dikutuk itu adalah Yesus. Islam datang, enggak. Yang mati dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Titik. Iya, oke. Kalau itu betul, di mana dalilnya coba? Keluaran 23, Ulangan 21, nomor Iya. 22, 23. Di situ tidak ada dikatakan juga digantikan. Tetapi dikatakan dalam Ulangan 21, yang dikutuk disalib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia yang dikutuk oleh Elohim? Dosa apa? Anda saya bilang, Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Baca Dari Roma mana ilmu itu? ayat Dari 8. mana? Dari mana ilmunya Anda dapatkan? Dosa manusia ditebus pakai darah manusia, itu ilmu dari mana? Baca Roma 5 ayat 8. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Gimana? Berarti Anda ini menuhankan Paulus. Berarti Dari mana Bapak jalannya? yang kau sebut itu adalah Paulus. Dari mana saya mau? Coba tampilkan loh Roma 5 ayat 8. Oke, Bang anak Medan, kau di mute dulu anak Medan. Aduh, nggak ada mau kau anak Medan. Aduh. Di mute dulu kau. Kasih yang lain dulu, teman-teman Kristen yang lain mungkin yang bisa menjawab. Silakan teman-teman Kristen. Yang patut disalib itu sebenarnya siapa? Silakan teman-teman Kristen. Ini yang naik Kristen semua ya. Ada Dion, ada Nathan, ada drum of God, ada Zakaria, ada Mas siapa nih? Mas Robert. Coba dibuka mute-nya teman-teman. 1, 2, 3, 4 orang yang belum ditahu agamanya apa. Silakan ngomong.
Silakan yang Kristen mana? Bang, Oke, Bang Zakaria Kristen ya agamanya ya. Muslim. Oke, izin saya turunkan. Yang mana lagi yang Kristen? Coba. Mas Robert, dibuka mute-nya Mas Robert. Bang Drummer, dibuka mute-nya. Nathan, dibuka mute-nya. Yang Kristen dibuka mute-nya, silakan. Silakan ditanggapin, silakan. Yang Kristen nih kita utamakan, teman-teman Kristen. Ini berbahaya Saya nih Kristen. keimanan. Saya Ya. Kristen. Itu Oke, yang- Juma Nabi ke-26 Islam. Bang, diskusi Bang, bukan longor di sini Bang. Diskusi Bang ya. Jangan longor-longoran. Silakan yang Kristen yang bisa dialog, silakan kirim permintaan. Yang teman-teman Kristen yang bisa diskusi. Kalau Bang Dion ini nggak bisa diskusi dia ini. Colok pantat pendeta ke gereja terus dijilat. Silakan yang Kristen, teman-teman Kristen. Oke, Bang Nathan kenapa nggak ngomong ini? Saya turunkan ya. Bang Drummer of God juga kalau nggak ngomong izin saya turunkan teman-teman Kristen. Teman-teman kalau naik siap. Teman-teman kalau naik jangan diam, langsung ngomong. Silakan teman-teman Kristen. Banyak kali yang minta permintaan ini. Masa nggak ada yang Kristen biar 1 ekor? Masa nggak ada domba 1 ekor? Silakan teman-teman Kristen. Oke, ini ada Kellen Dion ini. Ini Kristen ini. Anak-anak tuyul ini. Silakan Bang Kellen Dion. Temanya apa itu, Bang? Temanya siapa yang disalib? Yang lebih pantas disalib siapa? Yesus atau Yudas? Silakan. Orang yang terkutuk atau orang tidak berdosa? Silakan. Ininya kutipannya bikin dong, biar jelas. Ya, itu udah ada Bang. Ini nih, aku tunjukin dasarnya aja. Nanti Bang Kellen Dion kembangkan bahwa di dalam Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini kata Elohim. Oke? Silakan Bang Kellen Dion dikembangkan. Terus urusannya siapa yang pantas disalib itu apa, Mas? Apa urusannya? Silakan Guru Ndeh kalau mau masuk. Iya. Jadi Islam Kristen itu kan ada kemudian sengketa tentang salib. Kalau di Islam yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Ulangan 21 sama. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran dan kitabnya Yahudi sama dalam pandangan kepada tentang yang disalib. Tetapi orang Kristen berbeda. Yang disalib itu justru orang yang dikasihi, orang yang benar. Jadi terbalik keadaan. Di Kristen yang disalib orang benar. Di dalam Al-Quran dan di dalam kitabnya orang Yahudi yang disalib adalah orang yang dikutuk. Berarti orang yang tidak benar. Itu jelas itu. Maka sama seperti iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus anak Maria, demikian juga Kristen menginginkan kematian terhadap anak Maria. Ada apa dengan Kristen? Kenapa sejalan dengan iblis pemikirannya? Iblis mau Yesus disalib, Kristen mau Yesus disalib, Islam gak mau, Tuhan gak mau Yesus yang disalib. Nah ini perkara besar. Sehingga Bisa dijawab gak? ya silakan. Nah, gini ya. Kenapa Yesus itu disalib? Pertama, hukuman pada waktu itu di bangsa itu ya memang disalib bagi orang yang bersalah kan gitu ya. Itu dulu. Terus yang kedua, bukan Kristen yang menyalibkan dia, tetapi pemerintahan Romawi pada saat itu. Jangan bilang Kristen yang menyalibkan Yesus. Salah. Saudara, bukan Kristen yang mencuri, tetapi Kristen yang menikmati hasil curian, itu sama aja. Bukan Kristen yang menyalib, tetapi Kristen yang mendapat hadiah dari proses penyaliban itu sama aja, malah lebih parah. Sekarang permasalahannya adalah, mau tidak Tuhan pencipta langit dan bumi orang benar ini yang disalib? Atau justru sebaliknya, Tuhan mau agar yang disalib ini adalah orang yang dikutuk? Yang Mana yang bilang betul? pencipta langit dan bumi Yesus itu siapa? Kepercayaan siapa? Sabar, jangan kemana-mana dulu.
Mau tidak pencipta langit dan bumi, Ya, menyalibkan Bang, orang. yang abang bilang. Dengarkan saya bang, dengarkan saya bang. Mau tidak Tuhan pencipta langit dan bumi ini agar yang disalibkan adalah orang yang benar? Mau nggak Tuhan? Kalau mau, mana dalilnya? Justru Tuhan melarang. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kamu membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Perintah Tuhannya bunuh atau jangan bunuh? Keluaran berapa? 23 nomor 7 nomor 8. Bentar, saya baca dulu. Keluaran 23. Iya, 23 nomor 7 sampai 8. Nomor 8. Itu perikopnya peraturan tentang hak hak manusia dan sahabat. Tidak ada kaitannya tentang penyaliban Yesus di situ. Iya, harus sistematis, cuma jangan coba canat. Masolang generasi. Nggak boleh. Yesus berkata di dalam Lukas 24:44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Keluaran. Belajar Di lagi deh, Yesaya. belajar. Di Yesaya, Bang Juma. Di kitab di Yesaya, Taurat, nubuatan di itu Taurat, di kitab Yesaya. di Taurat. Di Taurat, di Yesaya. Taurat. Saudaraku, ini perkataan Yesusnya yang kita dengar, bukan perkataan kamu, kawan. Lukas Nubuatan 24. tentang penyaliban itu di Yesaya. Itu kan mimpi gereja, itu mimpimu. Sebagai pengikut Kristus padang gurun, itu mimpimu. Tapi Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Koplak. Sudah nggak tahu, ngotot lagi. Itu yang kesetanan, padahal biasa aja. Lah, bagaimana nggak kesetanan kau itu? Kamu Enggak, membantah biasa kitab yang aja. kau pegang Enggak, sendiri. gini. Sekarang pertanyaannya jelas. Mau tidak Tuhan itu agar Yesus orang benar ini dibunuh? Mau nggak? Mau nggak Tuhan? Mau nggak? Hostnya koplak ini di mute melulu. Mau Gimana tidak? kalau di mute kayak gini orang kita Mau ngomong tidak? di mute. Mau tidak Tuhan agar Enggak, orang fair dulu, benar fair dulu. Hostnya itu jangan dibunuh? di mute. Gimana mau kontennya Jawab. kalau di mute? Udah, kamu turun. Kamu nggak ada lebay kali kau. Dasar Juma Sapa. Sok paten, sok cantik. Kalau kau pinter terus banyak protes, wajar. Ini sudah dompala, Kardoba lagi. Mau tidak Tuhan pencipta langit dan bumi? Mau tidak Tuhan pencipta langit dan bumi agar orang benar, orang yang dikasihi ini yang dibunuh? Mau nggak Tuhan? Kalau kalian mengatakan mau, kasih dalil. Oke, Mana? silakan Bang Drummer. Yang Kristen yang naik, yang 3 orang ini silakan Drummer, Stefan sama Oke. Silakan dijawab Bang Drummer. Bang Juma. Yeah. Saya mau tanya. Bang, gak dijawab Bang? Pertanyaannya gampang kok. Kenapa Tuhan Yesus itu disalib? Itu karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nanti meja. Ilmu dah. Ilmu dari mana lagi itu, Bang? Bang Juma, Ilmu. yakin nggak masuk surga? Ilmu dari mana? Jangan mimpi dulu. Bang Juma. Ilmu dari mana, saudara? Bang Juma yakin nggak masuk surga? Yakin dong. Ngapa nggak yakin? Kenapa yakin? Karena Allah sudah menjanjikan, dan kalau Allah yang menjanjikan, tak ada yang bisa kemudian melanggar janji itu, melawan Di mana janji itu. tertulis? Allah yang menjanjikan. Bang Juma, di mana Al-Quran tertulis? surah Al-Mu'minun. Bisa coba tunjukkan Bang Juma? Terlalu jauh Anda melangkah. Di sini dulu. Terlalu jauh Anda melangkah. Di sini dulu. Maukah Tuhan? Mau tidak Tuhan pencipta langit dan bumi agar orang benar ini dibunuh? Itu dulu. Silakan saudara, silakan. Mau tidak Tuhan yang datang kepada Musa
menebus dosa manusia dengan menggunakan tumbalnya orang benar. Mau nggak Tuhan? Itu dulu kawan. Karena kalau salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yesus dikutuk nggak oleh Tuhan? Nah di sini di Kristen ini Bang Juman, kenapa Tuhan Yesus itu mau jadi sebagai seorang yang terkutuk? Di mana Yesus mau? Di mana Yesus mau dikutuk? Di mana itu? Itu yang seperti Bang Juman bilang tadi kan, salib itu sudah. Buat orang yang terkutuk kan? Iya, nah sekarang pertanyaan saya, di mana Yesusnya mau dia dikutuk? Itu buktinya dia yang mau. Buktinya kalau yang kalau yang mau dikutuk itu Paulus, Bang. Kalau Yesus nggak mau dikutuk dia. Yesus malah berdoa untuk dipermuliakan. Bapa, permuliakanlah aku. Yohanes 17. Tapi Paulus maunya dia yang dikutuk. Roma 9 nomor 3. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Tuh, Paulus yang mau terkutuk, dia mau dikutuk. Tapi kalau Yesus enggak. Yesus minta doa. Wahai Tuhanku, permuliakanlah aku kehadiratmu sebagaimana kemuliaan yang aku miliki di kehadiratmu di sisimu. Itu Yesus mau dimuliakan. Kalau Paulus mau dikutuk. Pertanyaan saya, mau tidak pencipta langit dan bumi, Tuhan yang benar ini mengutuk orang benar, yaitu Yesus. Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Yesus orang yang dicintai sama Tuhan. Mau nggak Tuhan kemudian mengutuk Yesus yang adalah orang benar? Kalau mau, mana dalilnya? Bukankah yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang tidak benar? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan membawa namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu. Kalian itu penyesat, Bang. Penyesat kalian itu. Kenapa kami dibilang penyesat, Bang? Oke, saudara, saya jelaskan. Tidak ada konsep di dalam pengajaran Yahudi yang bertalian dengan konsep tauhid ketuhanan yang mengatakan Tuhan nuzul menjadi makhluk terkutuk. Itu nggak ada. Satu. Yang kedua, tidak ada konsep di dalam ajaran tradisi Yahudi secara religius yang mengajarkan dan menghantarkan dan mempraktekkan di antara mereka menebus dosa dengan perintah Tuhan agar menumbalkan anak manusia. Itu nggak ada. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Itu. Imamat 18:21. Jangan kau mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa Molok. Jangan. Lalu Kristen ini mengusung satu, kemudian prosesi keagamaan, salib itu untuk nebus dosa-dosa Kristen. Dari mana dapat ilmunya? Tuhan menghapus dosa dengan manusia, menumbalkan manusia, orang benar, sebagai ganti orang yang bersalah. Sedangkan di dalam sedangkan dalam Amsal 21:18, orang fasik dijadikan sebagai ganti orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Kok dibalik? Kalau di Kristen dibalik. Orang benar dipakai sebagai ganti orang yang jahat, dan pengkhianat dan orang jujur diganti untuk menggantikan orang yang fasik. Kok begitu jadinya? Coba Anda baca Amsal. Yesus mengatakan apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Amsal 21 nomor 18. Silakan Anda baca. Anda baca silakan. Di situ diterangkan begini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar.
dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kalau yang disalibkan itu adalah Yesus, orang benar, maka dalil ini harus diganti. Orang fasik dipakai, orang benar dipakai sebagai tebusan bagi orang fasik, dan orang jujur sebagai ganti orang pengkhianat. Silakan Anda revisi kitab saudara. Kalau yang disalib itu adalah Yesus, maka bunyi Amsal ini harus berubah. Harus berubah. Kenapa? Karena orang benar yang dipakai sebagai ganti pengkhianat, orang benar, orang jujur yang dipakai sebagai tumbal tebusan untuk orang yang fasik. Amsal 23 nomor 17, orang fasik itu adalah pemakan suap. Yudas dan Yesus yang makan suap adalah Yudas. Berarti orang fasik adalah Yudas. Berarti kita ganti. Orang Yesus dipakai sebagai tebusan bagi Yudas sang fasik. Dan Yesus orang jujur sebagai ganti bagi pengkhianat Yudas. Harus dibalik. Berarti dalil ini. Berarti keliru Amsal 21 ini. Harus kita rubah. Orang Kristen harus rubah ini. Cetakan nanti dirubah. Begitu juga Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 juga harus dirubah. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Rubah juga ini. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Rubah juga. Kenapa? Karena Yesus yang disalib, orang benar. Orang yang tidak bersalah itu dirubah. Orang yang benar dan orang yang tidak bersalah, orang yang benar dan orang tidak bersalah itu boleh kau bunuh. Rubah juga ini. Kenapa? Karena Yesus adalah orang benar. Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang bersalah. Maksudnya, aku Tuhan akan membunuh orang yang benar demi membenarkan orang yang bersalah. Rubah juga ini. Rubah. Karena Yesus mengatakan apa, Bung? Di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran, kitab Taurat. Berarti ini harus digenapi. Kalau ini harus digenapi dan yang disalib itu betul-betul adalah Yesus anak Maria, maka Keluaran ini harus dirubah. Rubah. Tanya kepada lembaga Bible, demi untuk langgengnya agama Kristen ke depan, itu harus dirubah. Amsal 21 harus dirubah, Keluaran 23 harus dirubah. Dan juga harus dirubah adalah Amsal 6 nomor 16. Kita lihat apa yang tertulis di sana di Amsal 16 nomor 16. Dikatakan begini. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Ini dirubah. Harus dirubah. Kalau yang disalib itu adalah Yesus orang benar, orang yang dikasihi Tuhan, maka ini juga orang Kristen, lembaga Bible harus rubah. Kalau Yesus yang disalib, maka bunyinya 6 perkara yang dicintai oleh Tuhan. Selanjutnya, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Itu harus dirubah juga kalau Yesus yang disalib. Berbunyi, dan 7 perkara yang disenangi dalam hatinya. Pertama, mata sombong, lidah dusta, tangannya menumpahkan darah. Tuh, lihat. Tangannya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Maka dalilnya akan berbunyi, 6 perkara yang dicintai oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang disenangi dalam hatinya, yaitu tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rubah ini juga. Kalau ternyata Yesus orang benar, Yesus yang dikasihi ini yang menjadi tumbal penebus dosa orang-orang Roma kala itu, maka dalil-dalil ini harus dirubah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Amsal, dalam kitab Taurat, dalam kitab Keluaran. Nah, kita lihat apa yang tertulis kemudian di dalam kitab saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi, di Amsal berapa itu? Amsal 11. Coba kita lihat apa yang ditorehkan kemudian penulis Amsal ini. Di data nomor 6-nya dikatakan, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Rubah ini. Orang yang jujur tertangkap oleh kebenarannya. Lanjut. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Rubah juga. Kalau Yesus yang disalib, rubah juga ini. Tetapi pengkhianat tidak tertangkap oleh hawa nafsunya.
Pengharapan orang fasik gagal. Rubah lagi. Rubah. Pengharapan pengkhianat tidak gagal. Rubah lagi. Supaya berkesesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi. Berarti ini harus dirubah. Nomor 8-nya, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Rubah. Orang benar tidak diselamatkan dari kesukaran. Lanjut lagi, lalu orang fasik menggantikannya. Rubah lagi, lalu orang fasik dibebaskannya. Rubah. Karena Yesus salah kutip kalau begitu. Harusnya Yesus itu mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Roma, di kitab Filipi, di kitab Kolose, di kitab Galatia. Jangan kutip kitab terdahulu, karena kalau kitab terdahulu Tuhan tidak mengizinkan orang benar itu yang disalib. Dan demikian pula di Ulangan 21 harus dirubah juga. Kenapa? Karena di situ bertalian dengan apa yang Paulus ajarkan di dalam dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah, dengarkan. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang mati digutuk oleh Elohim, jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini saudara, kalau ternyata yang dibunuh itu adalah Yesus orang benar, Yesus yang orang dikasihi, orang yang suci ini yang disalib, maka dalil ini pun harus dirubah. Harus. Kenapa bisa? Maka bunyinya begini, baru pas dengan Yesus. Apabila seseorang tidak berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kamu hukum mati dia, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung, apa yang cocok di sini? Digantung dengan berkat Tuhan. Sebab seseorang yang digantung dengan berkat Tuhan, sebab seseorang yang digantung dengan izin Tuhan, sebab seorang yang digantung dengan kasih Tuhan, sebab seorang yang digantung dengan ridho Tuhan, sebab seorang yang digantung dengan berkat Tuhan. Bagaimana cocok dengan Yesus ini? Sebab seorang yang digantung mesra oleh gimana cerita? Mana yang bagus ini? Gak ada yang cocok untuk Yesus, gak ada. Kalau kata terkutuk ini diberikan oleh Tuhan kepada dia yang disalib, bagaimana bisa cocok dengan Yesus yang orang benar ini, Cak Ayu? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Tuhan mengutusku sebagai nabi. Dia jadikan aku sebagai hamba yang suci. Aku terkemuka di dunia dan di akhirat. Kok jadi terkutuk ini? Gimana ini? Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan berusaha memuliakan aku, membersihkan aku, mensucikan aku. Bukan malah sebaliknya. Dihina, direndahkan, dikatakan terkutuk, mati untuk tumbal, menghapus dosa-dosa pelaku dosa. Itu enggak ada. Dan itu dilakoni oleh orang Kristen hari ini. Senang sekali dengan kematian Yesus. Wah, bersuka cita setingkat langit. Dengan matinya Yesus yang penuh kasih, dengan darahnya dosa-dosa kita. Alamak. Kenapa bisa demikian? Kenapa tipikal iblis ada sama saudara-saudara kita Kristen? Ada apa? Iblis mencobai Yesus, tujuannya apa? Agar Yesus bisa mati. Iblis merasuki Yudas, tujuannya apa? Agar Yesus bisa mati. Dibawa ke padang gurun, di atas bukit yang tinggi, disuruh jatuhkan badannya ke bawah. Supaya apa? Supaya Yesus mati. Naik ke bumbungan bait suci, supaya loncat, agar supaya Yesus mati. Kenapa iblis selalu ingin Yesus mati? Begitu juga Kristen. Kenapa sih kalian pingin kali Yesus itu mati?
ada apa di dalam diri kalian? Katanya Roh Kudus. Kok nampak perbuatan kalian bukan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Ada apa dengan saudara kita Kristen ini? Maka pantaslah Yesus menasehati murid-muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Rupa-rupanya hari ini di tengah-tengah kita penyesat-penyesat ini pada datang. Membawa nama Yesus, mengatakan Yesus itu Kristus. Tapi mengajarkan tentang sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Saran saya, rubah semua dalil-dalil tadi. Kenapa? Karena Yesus mengatakan memang harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi, yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kalau di dalam kitab Mazmur kena lagi. Saudara-saudara Kristen ini kena lagi. Lebih berat lagi. Kenapa? Karena di situ jelas sekali Tuhan mengatakan begini. Data nomor 28. Apa kata Tuhan? Karena Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Di mana itu tertulis kata Yesus itu? Lukas 24 nomor 44. Di mana Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab-kitab Paulus, kitab Roma, Filipi, dengan matinya Yesus, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Yesus membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan hukum yang ada di dalamnya. Di mana Yesus mengatakan bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Efesus? Ada? Tidak ada. Yang ada di kitab Mazmur. Apa yang tertulis tentang Yesus dalam kitab Mazmur? Baca nomor 28-nya. Di data bab nomor 37. Apa kata Tuhan di situ? Apa kata Daud di sana? Sebab Tuhan mencintai hukum. Coba kita lihat, benarkah ini? Makhluk yang datang kepada Paulus, benarkah Tuhan mencintai hukum? Benarkah Kristus yang datang kepada Paulus mencintai hukum? Kita lihat. Galatia 1 Galatia 5 nomor 1. Kata Paulus, menurut bisikan Kristus yang datang kepadanya, wahai pengikutku, marilah kita, sebab Kristus telah memerdekakan kita dari hukum Taurat dan membebaskan kita dari hukum penghambaan. Loh, kok dibebaskan? Belum lagi Paulus mengatakan begini di dalam Filipi 3 nomor 8. Apa kata Paulus? Hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah. Loh, katanya Tuhan mencintai hukum. Kok ini jadi ini hukumnya? Lalu belum lagi dikatakan oleh Paulus, oleh bisikan makhluk yang mengaku Yesus Kristus kepadanya dalam Galatia 2 nomor 21. Jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Tuhan, Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus Kristus. Waduh. Galatia 5 nomor 4, engkau akan lepas dari kasih karunia jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Tuhan. Waduh. Kolose 2 nomor 16 dan seterusnya, ajakan Paulus untuk meninggalkan hukum Tuhan. Waduh. Sedangkan Tuhan mengatakan sesuai dengan yang dijabarkan oleh Yesus, konon di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, bukan dalam kitab Galatia, saudara-saudara. Maka apa yang tertulis di sana? Nomor 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Jadi yang teriak Eli Eli lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku, itu siapa, Rek? Sedangkan Yesus itu adalah orang yang dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus orang yang dikasihi. Dan sumpah Tuhan, aku mencintai hukum dan aku tidak akan meninggalkan orang yang aku kasihi sampai selama-lamanya. Ular apa yang merasuki saudara-saudara Kristen? Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Orang yang dikasihi akan terpelihara. Tetapi pengkhianat, cucu keturunannya akan dilenyapkan. 29. Orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa.
Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan pengkhianat mengintai orang benar dan berupaya membunuhnya. Ini kata Yesus yang tertulis tentang aku di Mazmur itu harus tergenapi, Bang Suma. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pengkhianat. Mazmur 37 nomor 33. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pengkhianat, dan Tuhan tidak membiarkan orang benar itu dikatakan terkutuk pada saat diadili. Lalu dikatakan kemudian di data nomor 39. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada saat dia terancam. Nomor 40. Tuhan menolong orang benar, dan Tuhan meluputkan orang benar, dan Tuhan meluputkan orang benar dari tangan-tangan orang-orang pengkhianat, dan Tuhan menyelamatkan orang benar sebab orang benar berlindung kepada Tuhan. Kalau ternyata yang disalib itu adalah orang benar, Yesus, maka seluruh dalil-dalil yang ada di dalam kitab Mazmur yang Bang Suma bacakan barusan, seluruhnya harus dirubah oleh Lembaga Bible Indonesia. Baru Bang Suma berhenti mengatakan musuh terberat Kristen itu adalah kitab yang mereka genggam itu sendiri. Saudara-saudara, ini kalau saya berikan materi kayak begini di kampus-kampus itu bayaran saya di atas 30 juta loh. Saya kira begitu, saudara-saudara. Ini adalah hal yang sangat signifikan untuk kita pelajari dan kita ketahui. Apa yang diterangkan Al-Quran itu tidak pernah salah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 itu jelas adanya. Kata Allah, wahai Nabiku Muhammad, jika engkau ragu tentang apa yang kuberitakan kepadamu, tanya, baca kitab-kitab yang datang sebelummu. Nih saudara, kami ini pecinta Yesus, kami ini orang yang membela Yesus. Kami adalah manusia-manusia yang diutus oleh Allah untuk memberitakan kemudian Yesus itu hamba Allah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini hamba Allah. Aku bukan Allah. Dia yang memberikan aku kitab, bukan aku yang memberikan ketetapan. Dan dia menjadikan aku seorang nabi, bukan aku Tuhan yang menjadi nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Tuhanku menjadikan aku seorang yang diberkati dimanapun aku berada, sehingga tidak ada ruang untuk aku dikutuk. Aku orang yang diberkati dimanapun aku berada. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada Roh Kudus yang datang kepada emakku. Apa kata Roh Kudus ketika ia datang kepada emakku? Innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zaqiyah. Aku Roh Kudus datang kepadamu wahai Maria, menjelaskan, menerangkan bahwa aku ini adalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba Tuhan yang kudus, yang suci. Saudara-saudara, kenapa kalian membenci Islam? Sedangkan Islam itu duduk memperkarakan, menjelaskan, pembelaan mati-matian sampai titik darah penghabisan, bahwa manusia yang datang lahir tanpa ayah itu, demi Allah, wallahi, tallahi, beliau adalah orang suci yang jauh dari kutukan Tuhan. Beliau manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Tapi Kristen mengais-ngais nama beliau, tetapi mereka menginjak-injak beliau. Kalau ditanya, wahai saudaraku Kristen, ya paman, yang ditangkap kayak maling ayam itu sopo menurut kalian? Yesus. Yang diludahin wajahnya itu siapa menurut kalian? Yesus. Yang ditampar kayak maling sendal itu siapa? Yesus. Yang ditonjok siapa?
Yesus. Yang ditelanjangin, yang dibagi-bagikan kainnya itu siapa? Seperti orang pesina yang ketangkap basah. Yesus. Yang digantung di pohon kayak tukang santet yang ditemukan oleh masyarakat, itu siapa? Yesus. Yang ditombak itu siapa? Seperti babi yang sedang merangsok masuk ke dalam pertanian masyarakat, itu Yesus. Lalu yang dibunuh, yang dimasak sampai dia mati, itu siapa menurut kalian? Yesus. Apakah selesai penghinaan Kristen sampai di situ? Enggak. Apa penghinaan terbesarnya Kristen? Orang Kristen mengatakan Yesus mati dengan jalan dikutuk oleh Elohim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Yesus ketika datang dia balas dendam. Tuhan, Tuhan, bukankah dulu kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, bahkan mengusir bom-bom juga pakai namamu? Kata Yesus, PGP, emang lu siapa? Gue gak kenal lo. Enyah lo daripadaku. Lu semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7:22 nomor 23. Apa enggak malu? Hah? Apa enggak malu digituin? Sama seibarat umat Islam, saban hari sholat, puasa, zakat, haji, sholat, puasa, zakat, haji, puasa, zakat, haji. Tiba bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, siapa sih lo? Gue enggak kenal lo. Nyala daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Malu enggak? Ya malu, Cak Ayu. Tapi apakah saudara-saudara Kristen kita ini sadar? Apakah saudara-saudara Kristen kita ini berpikir? Tidak. Kenapa demikian? Karena Yesus sudah menggariskan. Apa itu? Jika engkau percaya orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, akibatnya fatal. Apa akibatnya? Wahai guru Yesus, engkau akan disesatkan. Sedangkan di dalam Matius 13 nomor 50, orang yang sesat itu dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, saya kalau diundang kasih kajian seperti ini di majelis taklim, biasanya saya dibayar 30 juta loh. Saya kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi cerminan serpihan cahaya kepada saudara-saudara kita yang hidup dalam kegelapan, sehingga mereka kemudian, apa itu? Masih ada? Tadi ku pikir tak ada orang lagi. Saya pikir tidur, saudara. Di hari kiamat siapa yang datang? Sebelum hari kiamat datang, Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah As-Zukhruf ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sungguh dia Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Wa innahu li ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Kenapa enggak Muhammad? Kenapa tidak Muhammad yang datang menjumah? Sebab Nabi Muhammad tidak pernah dipermalukan oleh umatnya. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mempertuhankan dirinya, sehingga tidak ada yang perlu dihakiminya. Dia turun ke muka bumi, dihantarkan oleh berkat Elohim, oleh Tuhan. Apa katanya? Aku turun menghakimi berdasarkan terhadap firman yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Baca Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia telah memiliki hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus datang kenapa? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Baca Matius 7:22-23. Siapa yang diusir? Kalau gitu kenapa nggak Musa? Kenapa nggak Musa? Kenapa nggak Ibrahim? Nabi Musa tidak dituhankan. Sedangkan dalam Al-Quran mengatakan begini, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Allah berfirman berkata kepada Nabi Isa alaihi salam yang lahir tanpa ayah di tengah Bani Israel, lo, ya Rabb, ya Tuhanku, apakah ente yang mengajarkan orang-orang cupu, cuplis untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Apa kata Isa? Lah, tidak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau wahai Allah Tuhanku,
Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar keluar dari mulutku ini bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Lalu apa yang aku katakan kepada mereka, wahai Tuhanku? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan mereka 33 tahun, aku mengajarkan mereka, melakukan penginjilan di tengah-tengah mereka. Yang aku gaungkan kepada mereka adalah Yohanes 17:3. Apa itu? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Tegur saya kalau saya keliru. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, dan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada mereka menyembahmu. Aku katakan kepada mereka, yuk mari yuk kita menyembah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Adakah itu diuraikan oleh Yesus di dalam Bible? Ada. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh yang benar tersebut. Itu dijelaskan oleh Yesus kemudian. Jadi Yesus datang di dalam Matius 7. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu Bani Israel. Nyamar seperti Bani Israel, tapi sungguhnya mereka adalah non-Israel. Nyamar domba, padahal mereka adalah serigala. Roma lambangnya sampai hari ini masih serigala. Waspadalah, dari buahnya kau dapat melihat mereka. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Kurios, Rabam, Meran, yang akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya sekarang, kenapa Nabi Muhammad tidak datang? Kenapa kemudian Nabi Isa yang datang? Karena Nabi Isa ingin menjelaskan kepada manusia-manusia cupu, manusia-manusia yang pakai helm. Apa penjelasan Nabi Isa alaihissalam? Apa penjelasan Yesus? Hei, masuk surga itu bukan menuhankan aku. Masuk surga itu menuhankan Tuhan yang mengutus aku. Masuk surga itu bukan menuhankan aku, tetapi masuk surga itu menerima aku sebagai Rasul utusan Allah. Mana ada pernah aku ajarkan samamu? Mana pernah aku ajarkan kau masuk gereja? Pernah aku ajarkan kau makan babi? Pernah. Mana ucapanku? Ajarkan kau makan babi? Pernah aku ajarkan kau kemudian menjadikan aku Tuhan? Pernah. Pernah dong pala? Pernah. Di mana? Di mana saya pernah mengajarkan kau kebaktian hari Minggu? Di mana? Di mana saya ajarkan kau untuk tidak bersunat? Kapan itu? Fitnah aja ente. Enyah daripadaku. Kalian mempermalukan aku di hadapan Tuhanku. Enyah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yesus harus datang untuk membenarkan Bang Suma. Nabi Muhammad tidak perlu datang untuk membenarkan Bang Suma. Kenapa? Nabi Muhammad sudah mengaminkan. Karena saya bersyahadat, menyaksikan beliau adalah Nabi, menyaksikan beliau adalah Rasul. Apa yang saya langgar? Kata Nabiku di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah, jangan tumbalkan manusia. Tapi gimana? Ingat Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Wa yuzakkihim. Aku datang mensucikan jiwa-jiwa kalian. Maka apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Engkau telah mengikuti aku, ya udah selesai. Tugasku selesai.
Kamu mengikuti aku? Ya, berarti kamu akan mendapatkan jannah. Selesai. Untuk apa Rasulullah datang? Tapi Yesus ini yang panas. Gergetan. Tiap hari ada saja yang menuhankan dirinya. Turun dia ke bumi. Hei, kalian manusia cupu, cuplis. Ngapain kalian menuhankan aku? 1000 kali kau. Kau juga menjual namaku kemana-mana. Siapa yang ngejerin ente? Ada tertulis dalam kitabmu, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente Bani Israel rupanya. bukan Bang Yesus, tapi kami ini adalah Israel rohani. Koplak. Aku diutus hanya kepada domba. Kalian domba rupanya. Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50:17 yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Di luar Bani Yakub bukan domba. Yang digelari domba itu hanya Bani Yakub, Bani Israel, 12 suku bangsa dari mereka. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada non Yakub yang datang kepadamu nyamar-nyamar Ben Yakub, tapi mereka sebenarnya adalah serigala. Sekarang permasalahannya dipertemukan Islam dan Kristen. Kemana hendak kami memberikan title? Orang Yahudi kah atau orang Kristen? Yang Bani Yakub. Yang mana yang palsu? Antara orang Yahudi atau orang Kristen? Yang mana yang Yahudi asli? Mana yang Yahudi palsu di antara kalian berdua? Hanya orang teler, hanya orang dalam pengaruh obat yang menunjukkan bahwa yang asli adalah Kristen. Serigala nyamar domba, sudah pasti non-Yahudi nyamar Yahudi. Bukan Yahudi nyamar Yahudi, tapi non-Yahudi nyamar Yahudi. Siapa di antara dua kelompok ini yang menyamar? Orang Yahudi nyamar Kristen atau orang Kristen nyamar Yahudi? Orang Yahudi yang mengambil terjemahan kitab kanonik, surah-surah Paulus, atau orang Kristen yang mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi? Sekarang siapa yang nyamar? Yahudi nyamar Kristen atau Kristen nyamar Yahudi? Ayo, gunakan akal sehat. Saya kira cukup saudara-saudara mata kuliah kita pada hari ini 6 SKS. Mudah-mudahan anak-anak semua pada lulus pada semester kali ini. Insya Allah tahun depan kita akan membuka kelas yang sama, pembelajaran mata pelajaran tentang warasnya manusia yang tadinya menyembah kepada sesamanya makhluk. Daftar kalian ya, mudah-mudahan tugas kalian pada mid semester kali ini bisa diluluskan. Dan pada saat final, saya mengharap kalian semua menjadi lulusan terbaik. Demikian. Apa Tong? Mau kemana? Tadi belum dijawab pertanyaannya. Enggak, masalahnya siswaku semua pada tertidur. Kupikir dia ngerti, tidur semua di belakang. Gak ada yang bangun. Ya. Ini kebetulan di samping saya ini kan saya Islam juga. Katanya yang Bang Juma bilang tuh nyambung. Gimana tuh Bang Juma? Apa? Kebetulan saya lagi di samping saya ini kawan saya yang Muslim. Dibilangnya Abang bilang tadi itu nggak ada yang nyambung katanya. Oh iya, berarti dia juga serigala nyamar biawak. Nggak nyambung gitu Abang ngomong katanya. Ya, coba dia bersuara. Saya ingin dengar suaranya. Saya bisa mendeteksi orang dari suara apakah biji pelernya sama besar kiri kanan atau besar sebelah. Coba suruh angkat bicara. Sama Bang Juma. Ya, iya boleh. Gak usah katanya, gak nyambung ngomong. Coba kau pegang biji pelernya, kayaknya 4 deh bijinya. Aduh. Sampaikan Abang salamku bahwa gini Bang Juma ngomong gini, gimana? Enggak, saya menjelaskan Bang Juma kayak gini cara ngomongnya memang. Oh iya, memang kayak gini akunya. Iya, unik memang kan ya. Allahu Akbar. Namanya juga dosen bro. Jadi sebagai dosen ya haruslah sedikit ada variasi di dalam menyampaikan materi. Kalau tidak mahasiswa pada lari semua. Anda belum lihat kalau saya mau bawakan materi mata kuliah seksiologi. Wah parah. Oke, Dinda Fandi mungkin ada yang mau dinaikkan, silakan. Ya, ini belum ada lagi yang minta naikin teman-teman Kristen. Coba teman-teman Kristen kalau ada di bawah yang mau membantah Bang Zuma, ini murid-murid teladan nih 2 orang ini, jadi nggak banyak membantah ya. Saya ada lantunan sih, satu lantunan
Tapi ini pakai bahasa Makassar teman-teman, campur Bugis. Direknya begini. Lebak mi Bang Zuma, Purani jemaat dari gereja, Capuk nih perpuluhan. Ya gitu lantunannya. Silakan teman-teman Kristen kalau ada yang mau naik nanti tekan 3 biar kami naikkan. Silakan yang Kristen ya. Beleng-beleng. Ayo teman-teman Kristen yang bisa dialog silakan. Kirim permintaan nanti kami naikkan. Ada Bang Grace sama Randi. Grace ini Kristen atau Muslim Grace? Oh Muslim bang. Oke, izin saya turunkan ya. Bang Randi, monitor agamanya Kristen atau Muslim bang? Bang Randi. Bang Randi, oke, izin saya turunkan ya, nggak ngomong ya. Ada siapa lagi nih? Kita naikkan dulu teman-teman yang minta. Nah ini mungkin ada yang Kristen. Oke, Bang. Ya, minta maaf bang. Ya. Izin Agamanya apa bang? Cuma mau tanya ini. Agamanya apa bang? Oh, maaf saya Muslim bang, tapi mau Oh, tanya iya, bang izin. Gema sama bang Kalau Pandi bisa, juga. Bang. Sabar Iya, dulu, karena sabar. mau Sabar dialog, dulu, Bang. saya tanya. Oke, silakan, Api di NTT sudah ada apa belum Ustaz? Gimana bang? Api di NTT sudah ada apa belum? Apologet Islam Indonesia di Nusa Tenggara Timur. NTT. Iya betul. Oh, Gurunda monitor infonya ada nggak itu, Bang Zuma? Saya belum dapat info juga tuh. Kalau NTT kayaknya belum. Belum ada bang, belum. Di NTT itu ada yang banyak minat, tapi belum. Makanya saya ulang lagi umumkan setiap wilayah yang ingin dibentuk API di sana, silakan sahabat-sahabat rapat internal, pilih ketua, pilih wakil, pilih kemudian bendahara, sekretaris, lalu bentuk. Setelah solid, pembentukannya bagus, visi misinya jelas, infokan ke kami, nanti kami kasih SK, lalu kita kemudian sampaikan visi misi, program kerja, jangka pendek, jangka panjang, dan seterusnya. Gitu bang, karena ke depan, insya Allah ini dari sementara diproses, Yayasan API akan berubah menjadi organisasi API, biar cakupannya, ruang lingkupnya lebih besar. Gitu abang. Ya, Iya. pertama yang apa yang disampaikan selama ini kan yang daerah minoritas, daerah misi itu kan Flores NTT ya. Jadi Iya. kawan-kawan lebih fokus lah ke sana karena di sana pergerakannya luar biasa. Saya orang Flores bang. Masya Allah, iya abangku. Tapi Ya, memang harus. bang, jadi tidak bisa bergerak ini. Oh siap. Memang wilayah-wilayah yang minoritas kita di sana, ya API sejatinya harus berdiri. Kenapa? Karena pergerakan API itu memang bersentuhan langsung dengan non-Muslim, Iya bang. baik di sosmed maupun di dunia nyata. Jadi yang pasang badan terhadap masalah-masalah yang ada di dunia nyata, maksudnya di dunia kehidupan kita sehari-hari, itu kami dari Apologet Islam Indonesia sejatinya. Kenapa? Karena kami ada pengesahan dari pemerintah untuk itu. Tapi dalam hal ini bukan untuk mencari perseteruan, tidak. Justru keberadaan API itu untuk meredam sebagaimana mereka menghina, menistakan. Kami datang, kami hadir untuk meredam. Seperti misalnya ada saudara kita yang hamilisasi, kami datang untuk meredam, untuk mendamaikan bagaimana solusinya. Dan itu kita sudah mempraktekkan. Saya sendiri turun tangan sampai ke Samosir sana. Bagaimana teman-teman API yang ada di sana dengan teman-teman Gapai dan aliansi ormas-ormas Islam bahu-membahu menyelamatkan teman-teman kita yang dimurtadkan, yang dihamili dimurtadkan, lalu kita ambil kembali. Nah, kayak gitulah itu tujuannya daripada API dibentuk. Supaya kita melakukan satu langkah di bawah payung hukum. Bukan asal-asalan kita bergerak. Kita bergerak terukur dan tidak mencederai kedaulatan negara yang kita cintai ini. Amin amin. Begitu saudara. Jadi kalau misalnya sahabat punya teman, keluarga silakan dibentuk, nanti tinggal kabari ke kami. Begitu juga di wilayah lain ya. Kalimantan, Papua, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan seterusnya, mohon kiranya untuk mengabarkan kalau sudah ada pembentukan organisasi. Biasanya kan banyak tuh anak muda yang ingin melakukan perkumpulan yang terkait dengan
agama, rohis dan seterusnya. Nah, inilah tempatnya. Jadi teman-teman yang membentuk wilayah nanti bisa mendatangi aktivis-aktivis kampus, organisasi-organisasi agama yang ada di kampus untuk ikut bersama dengan kita. Karena ini sangat penting, saudara. Ini sangat penting. Bukan hanya sekedar di sosmed. Kekeliruan kita karena menganggap api itu hanya di sosmed doang. Yang ada cuma Bang Zuma, kemudian Ustadz Alif. Bukan itu. Tapi perjalanan daripada api ini adalah mengawal kedaulatan negara yang kita cintai ini yang terkait dengan pertalian agama yang ada di dalamnya. Seperti itu, saudara. Saya potong dikit, saya kasih informasi. Silakan. Baru saya turun. Saya orang Flores Timur, Larantuka. Di sana itu digelari dengan nama Serambi Roma. Berarti pergerakan misinya luar biasa. Jadi insya Allah nanti dikoordinasi, Ustadz. Jazakallah khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dito, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda saya, Masya Allah. Siap. Ada Grace, kalau Grace mau naik silakan kirim permintaan. Adik Grace. Grace yang mana ini? Adakah? Adakah? Ada. Silakan naik Grace. Katanya mau syahadat gimana? Katanya mau syahadat, tadi bilang Islam. Naik kembali dek Grace. Silakan kirim permintaan Grace. Grace, mana tadi Grace? Mana Grace-nya? Siap-siap asar kita ya, Dek. Iya, ada Kang Dito kan dah. Jadi biar kita rolling. Mana tadi? Naik dulu. Grace, kalau masih di bawah. Silakan. Nggak ada ya? Di permintaan. Nggak ada di permintaan. Ya, nggak ada. Moderator sudah Bang Dito kan? Sudah Mi. Oh, sudah Mi. Oke Mi. Iya. Oke Mi Pak Ale. Ini ada yang minta juga dinaikkan ini. Kang Dito, kami izin 15 menit ya. Bang Zuma sama saya. Bang Zuma mau Siap. Baik. Ini ada Ibrahim, ada Grace. Mana Grace tadi? Coba naik dulu Grace biar saya tinggalkan koma. Mana? Ibrahima. Selamat siang. Kristen Muslim. Saya Muslim, Bang. Iya. Ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya pengen bertanya sih sama Bang Zuma ya, tepatnya ya. Pertama, saya tuh pengen bertanya-tanya sih tentang hal ini karena ada satu video atau FYP ke saya gitu. Ada satu orang Muslim atau dia udah jadi murtadin lah ya. Dia tuh berbincang sama Elia di podcastnya itu. Dia membahas surat Al-Ankabut ayat 27 gitu. Bang Ibrahim udah. Itu bukan Kristen, gampang dideteksi kok. Itu bukan Muslim, itu bukan Muslim. Oh, iya. Bukan Islam, bukan murtadin. Itu udah bisa dideteksi Bang. Dari awal sudah pernah dibahas itu bahwa itu bukan murtad, tapi memang Kristen nyamar. Nah, Kristen kan kita tahu kayak gitu settingannya. Udah Bang, udah cukup. Iya, tapi itu bukan murtadin tentang surat Al-Ankabut doang, Bang. Ayat 27. Karena itu kan dikutip itu, dipermasalahkan, pokoknya dibicarakan lah. Saya pengen tahu tentang surat Al-Ankabut tentang menurut Bang Zuma gitu aja sih. Oke, Kang Dito, Bang Zuma masih monitor atau sudah jauh dari perangkat? Gurunda, monitor Gurunda. Udah jauh dari perangkat. Oke, baik. Izinkan saya menjawab ya. Oke, begini. Apapun tuduhan dari orang-orang Kristen yang mengutip Al-Quran, apakah mereka meyakini Al-Quran itu sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya? Maka mereka akan jujur mengatakan tidak. Lalu kalau tidak, bagaimana mereka mau mengusik tentang Al-Quran? Yakin aja tidak. Kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka yang harus kita sering gaungkan ya, bahwa bagaimana Al-Quran bagi kita orang Islam meyakini tidak ada keraguan di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Yang artinya adalah kitab ini tidak ada
keraguan di dalamnya. Kitab itu Al-Quran. Jadi kalau ada buku kemudian ditulis Alkitab, itu sudah mencuri juga. Emang dasar maling kan, begitu mereka kan? Nah, pemahaman ini kita harus sampaikan kepada mereka. Kalau kalian tidak yakin, masih ragu-ragu, tantangannya bukan seperti itu yang Al-Quran sampaikan. Tantangannya ada di surah Al-Baqarah, ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul adzim. Ini tantangan buat mereka. Kalian Kristen-Kristen yang di bawah, ini tantangan buat kalian. Tantangannya adalah dari ayat yang Kang Dito bacakan, maknanya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Dan ajaklah Bapa, Yesus, Roh Kudus kalian ini menjadi penolong-penolong kalian. Jika kalian ini orang yang benar. Tantangan ini 1400 tahun lamanya sampai sekarang itu nggak ada. Itu yang substantif. Ini yang fundamental. Maka kita umat Islam, Abang, Ibrahima, dan seluruh Iwan Villa, bukan kemudian kita mengikuti mereka untuk menjelaskan Al-Quran. Penjelasan tentang ayat suci Al-Quran, kita pahami ada 350 tafsir. Kalau dari transliterasinya saja belum mengerti, ambil dari salah satu tafsir. Contoh, tafsir Jalalain, tafsir Muyasyar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi. 350 tafsir. Silakan mereka bawa. Kemudian kalau memang mau membahas tafsir, lawannya adalah guru-guru kita yang memang memiliki dan lagi mempelajari tentang hukum-hukum syarat-syarat menjadi ulama tafsir. Apakah mereka mumpuni? Apakah mereka memiliki ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren? Ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Islam? Ilmu nau, sorob, balaghah, mantik, dan segala macam? Tidak. Itu very clear. Ya. Jadi buat Kristen tantangannya bukan ayat per ayat yang kalian yakini itu ayat yang kalian bacakan terjemahan. Kalau kalian bisa baca Quran, bukannya Al-Quran, sesama Muslim pasti memahami dalil bahwa ada satu ayat yang mengatakan jangan mempertentangkan tentang ayat-ayat Allah. Wallahu ta'ala mubishawab. Clear ya? Itu dulu. Jadi jangan mau digiring opini. Itu penyesatan publik, itu penyesatan daripada setan yang berbentuk manusia. Tinggalkan, nggak perlu disimak, blokir lah. Tidak Kang Dito, menyebar. suaramu hilang, Kang Dito. Suaraku hilang. Iya, barusan Ya, ada udah. itu Oke, notifikasi. gitu aja ya Bang Ibrahim ya. Itu aja. Mungkin cukup. Insya Allah. Ya, ya. Terima kasih ya Bang ya. Oke, silakan Kang Dito, naikkan teman-teman Kristen yang lain. Izin saya turunkan Bang Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan teman-teman Kristen. Kang Dito itu ada anak Medan, tapi biar aja di situ dia jadi benalu belajar. Oke, Kang Dito silakan. Oh, anak Medan Diambil. Kristen. Iya. Iya, Naikkan baik. aja yang lain, Iya, yang lain silakan. Kristen yang lain juga. Saya mute dulu. 15 menit Kang Dito. Lanjut. Oke, ada perahu kertas, ada si Berry, saya naikkan semua dulu ya. Yang Muslim boleh di cancel dulu, teman-teman, biar kita ada diskusi. Siapa lagi tuh properti P siapa nih? Gusti Dion ini kelihatannya orang Bali, Gusti. Ya, yang sudah saya accept permintaannya. Ya, selamat siang, Gusti Dion. Selamat siang, Dion. Masih belum duduk ya? Dion, Ya. selamat siang. Selamat siang. Kang Dito. Muslim makam Muslim Kang. Iya. Kepencet tadi, kepencet. Maaf. Untuk mendapatkan hadiah uang tunai ratusan juta rupiah. Turnamen ini juga untuk memperbaiki ranking nasional. Ya Kang, kita aja lo Kang.
Kang Dito. Waduh. Kabur Kang Dito, kabur. Signal beliau kali ya, signal beliau. Aduh, baru mau ambil air. Mana Kang Dito? Maju Bang, naik kan? Iya, tunggu dulu Bang. Sabar ya. Yuk. Mana Kang Dito? Ketombak. Kena report. Kepental. Signal. Signal kali teman-teman. Nggak ada ya? Kang Dito mana? Ntar aku telepon dulu dia. Jadi dari penjelasan Bang Zuma tadi apa yang didapat, saudara? Apa yang didapat? Nggak ada jawaban yang saya dapat di situ. Nggak aktif, nomornya nggak aktif. Mungkin signalnya. Ntar ya teman-teman ya, sabar ya. Sabar. Pejuang pahala. Oh, kayak apa? Ada moderator nggak di bawah ini yang monitor? Ada moderator nggak yang monitor? Wedi, ya anak Medan ngomong. Tak nyambung tadi. Kayak saya diam. Sabar ya Bang ya, tunggu ya. Oke. Terlambat. Di mute dulu Bang. Bang ini Muslim Kristen. Bising kali. Oke, tukang guru Kristen atau Muslim agamanya? Kristen. Iya, Kristen apa Bang? Oke, di mute dulu Bang ya. Yang Kristen silakan kalau mau naik ya. Nanti kami naikkan. Kirim permintaan aja teman-teman Kristen. Penuhkan komal ini nggak apa-apa teman-teman Kristen kalau mau belajar. Mana Kang Dito ini kayaknya signalnya tadi ini. Makanya hilang dia. Sabar ya. Bang Anak Medan, noise di mute dulu. Silakan teman-teman Kristen kalau masih ada. Nggak apa-apa terlambat. Mana nih? Kang Dito. Kenapa tiba-tiba dia terpental signalnya kayaknya? Wifi-nya bermasalah. Hampir. Untung saya belum ambil ini. Ambil air. Ustaz Alif kayaknya lagi live. Signal dia itu biasa. Ini nggak aktif ini WhatsApp-nya. Ntar ya teman-teman ya. Siapa tahu ada narasumber Muslim yang lalu lalang bisa dinaikkan. Bang Ardi masih live. Blender. Sebenarnya Blender boleh nih. Ntar ya. Nggak, Bang Zuma ibadah dulu. Nggak apa-apa. Biar Bang Zuma duluan. Habis itu saya nggak apa-apa. Sabar ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Belum ada nih. Belum ada yang kirim permintaan naik narasumber Muslim. Sabar. Ntar dulu ya teman-teman ya, ntar dulu ya. Sabar sebentar. Kang Dito signalnya kayaknya tadi, signalnya.
Makanya beliau terpental turun langsung. Kalau masih ada Kristen lebih baik naik memang ya teman-teman Kristen ya. Misalkan masih ada di bawah, masih standby, silakan kirim permintaan biar saya naikkan. Ada 1 baru 2 ya teman-teman Kristen. Coba kita naikkan dulu, mungkin ada yang Kristen. Kalau yang Muslim izin langsung saya turunkan aja biar cepat kita. Yang Kristen dulu yang naik, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Oke, Risma ini Kristen atau Muslim agamanya? Risma, monitor. Agamanya apa bang? Oke, diturunkan ya, karena nggak ngomong ya. Lina, izin saya turunkan, Muslim juga ya. Izin kawan-kawan Muslim standby dulu. Bang Herianto, agamanya apa bang? Bang Mustam, agamanya apa? Mustamil. Oke, saya turunkan. Bang Herianto nggak ngomong juga. Oke, diturunkan. Sabar ya teman-teman ya, tunggu ya. Bang Zuma ibadah dulu, habis Bang Zuma baru mungkin gantian. Coba yang Kristen kirim permintaan aja, nggak apa-apa. Sabar ya, tunggu ya teman-teman ya. Nggak ada yang monitor nih, kawan-kawan apologet. Naikkan aja yang lain bang. Bang Ruci, oke. Sabar ya bang ya, sabar. Enggak, diskusi santai aja dulu. Iya, maksudnya gitu, sabar dulu lah. Oke, izin saya langsung turunkan noise, berisik, nggak boleh musik-musik. Ini lagi live YouTube, jadi nggak boleh musik-musik. Olive, agamanya apa Olive? Kristen atau Muslim? Olive. Oke, panggilan terakhir untuk Olive, agamanya apa? Oke, diturunkan. Ada ndak agamanya ndak? Agama apa? Kristen atau Muslim? Ndak. Oke, diturunkan. Silakan teman-teman Kristen. Nggak usah takut ya yang Kristen ya, naik aja. Silakan. Nggak usah takut teman-teman Kristen. Sabar ya. Yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Ini banyak kali Muslim minta naik, woi. Kewalahan juga kita. Akimoto di bawah ada standby tapi kayaknya masih di luar Akimoto. Akimoto masih di luar. Sabar ya, tunggu ya. Biar Bang Zuma selesai ibadah dulu baru dilanjut dialognya. Ini kawan-kawan Muslim standby dulu, sabar dulu. Mame Gumelar ini agamanya apa? Muslim juga. Jangan terlalu banyak yang kirim permintaan ya. Nanti repot kita menaikkan menurunkan. Ntar. Waduh, ini harus di cancel dulu ini. Sabar ya teman-teman ya. Coba yang kirim permintaan yang Kristen dulu teman-teman. Ini Muslim jangan dulu kirim permintaan. Repot kita nanti meng-cancel, menaikkan, menurunkan. Sabar dulu kawan-kawan Muslim. Saudara-saudaraku yang Muslim. Ah, ini ada Nora ini. Tadi minta naik, saya tidak naikkan. Saya tidak lihat tadi itu Nora. Silakan itu Nora naik. Nah itu. Oke, silakan itu. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi itu, lagi mau ibadah. Bang Zuma lagi ibadah, saya juga mau masuk nih. Oke. Itu pantau dulu tadi Kang Dito tiba-tiba signalnya hilang. Silakan itu. Siapa di sini otennya? Nggak ada ya? Itu 2 kiri kanan atas kanan itu. Anak Medan. Nisa jodoh anak Medan. Biarkan memburu, orang itu mau sholat dulu, jangan diganggu. Kita jadi itu Nora, kalau tiba-tiba Bang Zuma masuk, perhatikan ya, jangan sampai Bang Zuma mau masuk. Silakan itu. Oh, oke. Tukang, halo tukang, ini tukang guru. Oh, tukang guru. Halo tukang. Ya. Ya, besarkan dulu diri saya, Bang Zuma lagi sholat. Ya tukang. Ya, lanjut. Apa yang lanjut? Saya juga baru masuk. Tukang Kristen ya Bang Tukang? Ya kan masuk saya ke sini. Ya apa yang dibahas? Saya nggak tahu. Oke, kalau begitu yang mau dibahas siapakah Mesias yang dikutuk, disalibkan, bangkit, naik ke surga? Mesias siapa itu? Yesus Kristus. Anaknya Bunda Maria? Ya. Ya.
Coba bisa buktikan bahwa itu itu adalah Yesus anak Bunda Maria? Maksudnya? Ya, karena Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias. Lihat, dia ada di padang gurun, janganlah kau datang ke sana. Nah, sekarang ada Yesus nggak? nggak pernah ke padang gurun. Loh, sekarang pertanyaan saya, Kita ada lihat nggak? dari Yesaya Sebentar dulu. 29 ayat. Sebentar dulu. Jangan bilang Kan Yesus saya nggak pernah ke padang menjawab. gurun. Sebentar dulu. Iya, Yesus nggak pernah ke padang gurun. Aduh. Loh, jadi dia Nenek. dicoba di mana waktu itu? Berpuasa emang Padang dia di gurun mana? nggak Di di sana. hotel. Waktu dia berpuasa di hotel. Kau bilang dia nggak pernah ke padang gurun. Jadi waktu dia berpuasa dia dicobai oleh iblis, dibawa kemana? Ke hotel. Ya, lanjut. Makanya Bang, kalau kita bernarasi, hati-hati dengan narasi kita. Jangan bilang nggak pernah. Memang Yesus hidup di padang gurun, ya. Bahkan ibunya saja melahirkan dia aja di padang gurun. Jadi begini Bang, Yesus mengatakan di dalam Matius 24, berhati-hatilah kamu, akan ada penyesat-penyesat dan nabi-nabi palsu datang, mengaku-mengaku aku adalah Mesias. Kalau dia mengatakan, lihat dia ada di padang gurun, janganlah kamu percaya. Nah, pertanyaan saya, ya kan? Siapakah yang mengaku Mesias ketika Paulus perjalanan ke Damsyik? Bukankah perjalanan ke Damsyik itu adalah di padang gurun? Abang ketampol. Yesus nggak mengaku Mesias. Siapa yang datang Yesus nggak kepada mengaku Paulus? Mesias. Apa? Yesus nggak mengaku Mesias. Loh. Sekarang Dengar, begini. dengar saya Kristos itu bicara. apa artinya? Iya, Oke. saya bicara dulu, Mesias dengar. itu apa artinya? Kapan saya bicara? Tunggu dulu, Mesias. Katanya Nih, Yesus tidak mengaku kapan Mesias. saya bicara? Oke, yang dilahirkan Bunda Maria itu bukan Mesias. Anda udah bicara, Anda bicara, saya diam. Silakan. Waktu Yesus bertemu dalam sosok cahaya kepada Paulus, dia nggak mengaku Mesias. Loh, aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Sekarang Yesus Yesus artinya orang Mesias Mesias. atau bukan? Sebentar. Yesus orang Mesias atau bukan? Dalam kosa bahasanya, Yesus Saya nggak bilang bertanya, langsung dia Mesias. aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Pertanyaan saya, Yesus Mesias bukan? Ya, Ya udah. nah, Adakah Mesias lain lagi selain dari Yesus? banyak Mesias. Siapa? Bukan Satu cuma saja. Yesus. Oke, yang bertemu dengan Paulus ini Yesus Mesias atau bukan? Yesus. Mesias bukan? Mesias itu banyak. Saya Gimana sih? bertanya, yang bertemu dengan Ini Paulus. dengar. Yang Anda nggak bertemu, tahu iya sama saya. Dengar. Yang bertemu Gini, dengan Bu. Paulus, sebentar Bang. Mesias itu banyak. Kau waktu Tapi tadi kan Yesus diam. itu satu. Sebentar dulu. Oke, kalau kau bilang satu itu siapa dia? Yesus Kristus. Nah, yang bertemu dengan Paulus, Yesus Kristus atau Yesus yang lain? Yesus. Kristus tidak? Yesus Kristus. Nah, dia Mesias bukan? Nah, di situ dia bertemu atau dalam wahyu? Saya bertanya, dia Mesias Aduh. bukan? Bang Tukang, kau mengatakan Yesus Kristus atau Yesus Mesias itu bertemu dengan Paulus pada waktu perjalanan ke Damsyik, betul? Bertemu. Betul atau Yesus yang lain yang bertemu dengan Paulus. Ayo, gimana? Hah? Soalnya saya jelaskan, Anda bicara terus. Loh, Gimana sih? Tidak, saya bertanya atas narasi Abang. Anda kan Yang bertanya, saya berjumpa dengan tunggu dulu. menjawab. Tapi Yang berjumpa dengan Paulus itu Yesus Mesias atau bukan? Yesus Kristus. Mesias. Terus gimana? Mesias dia. Ya, terus? Nah, Yesus kan mengatakan, berhati-hatilah kamu akan ada yang mengaku aku adalah Mesias, betul kan? Ya. Nah, kalau dia mengatakan, lihat aku ada di padang gurun, jangan kau datang ke sana, betul kan?
Ya. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus ini siapa? Yesus. Yesus Mesias? Ya. Oke, Yesus Mesias apakah datang kepada Paulus berupa cahaya? Ya. Nah, tunjukkan datanya sama saya. Terus? Loh, mana Yesus mengatakan dia datang kepada Paulus berupa cahaya? Ini saya jelaskan dulu dari awal ya. Jangan Saya minta data. dari ayat loh. Saya bawa ayat. Bang Tukang, Mas. Diam dulu, Bu. Data. Gimana saya jawab? Oke, pakai data dulu baru dijelaskan gitu. Nah, kita lihat soal padang gurun ini bukan hanya satu sosok di padang gurun. Kita lihat dari Yesaya 29 ayat 13. Saya minta data loh, Yesaya. Bang. Ini bawa ayat loh saya. Gimana sih? Bang, saya minta data. Aduh. Di mana Yesus mengatakan dia akan datang itu berupa cahaya yang turun dari langit. Ini kan cahaya turun dari langit, benar? Benar kan, Bang Tukang? Cahaya yang datang kepada Saya Paulus bicara itu dikit turun Anda dari langit bicara. atau Gimana tidak? sih? Cahaya yang datang dari langit ini turun dari cahaya yang datang kepada Paulus ini turun dari langit bukan? Gini saja, saya mau bertanya sama teman-teman di bawah ini. Saya bicara, dia bicara loh. Gimana sih? Bukan, saya minta data. Ini Saya kan tidak butuh penjelasan. saya bawa ayat loh. Yang datang kepada Paulus ini cahaya yang turun dari langit atau bukan? Nah, kapan saya bicara? Turun dari langit atau bukan? Bagaimana? Turun dari langit atau bukan? Udah, saya bacakanlah sama kamu ya. Cahaya yang datang kepada Paulus. Nih, dengarkan Bang Tukang ya. Kamu nggak ada data, nggak bisa kamu menyebutkan data sama saya. Nah, saya Oke. bicara, Anda bicara. Gimana Ya, sih? dikatakan Paulus begini. Dan ini di Kisah Para Rasul 26 mulai dari 12. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Ingat, turun dari langit. Dia katakan, saya ulang lagi, cahaya lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit, meliputi aku dan teman seperjalananku. Turun dari Terus langit. kenapa ditanya lagi? Kan Anda udah tahu. Gimana Sekarang- sih Ibu ini? Iya, sekarang kita lihat ini. Kan kenapa lagi Lihat ini. tanya? Cahaya Anda sudah yang tahu. turun dari langit. Cahaya yang turun dari langit. Gimana sih? Cahaya yang turun dari langit. Apa kata Yesus? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh gimana seperti kilat dari langit. Jatuh seperti kilat dari langit. Nah, apakah iblis yang jatuh seperti kilat dari langit sama seperti di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13 dikatakan, aku melihat cahaya lebih terang daripada matahari turun dari langit, sama-sama turun. Apakah Yesus turun dari langit seperti cahaya? Kita buka. Begitu saudara-saudara kalau berdiskusi pakai data. Kok dari tadi dia pakai data, Bang Tukang? Saya bicara, Anda bicara. Kita lihat, Gimana ya sih? nanti kau bantah saya, kau bantah saya ya. Apa kata Yesus? Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi cahaya yang akan datang daripada Yesus itu dilontarkan dari sebelah timur menuju ke sebelah barat. Sementara yang datang kepada Paulus itu turun. Dan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sementara cahaya itu turun dari langit mengitari si Paulus dan teman seperjalanannya. Kira-kira pertanyaan saya, Yesus mana yang dijumpai oleh Paulus ketika Yesus sudah mengganti-ganti? oleh Paulus ya. Katanya dikatakan, sebab
Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Dan apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Jadi cahaya yang turun dari langit seperti Ibu udah boleh iblis diam? itu ada di mana? Di Ibu udah boleh diam? Udah bisa diam? Ya silakan, bantah Sudah saya. bisa diam? Oke. Bantah saya. Kalau Paulus sebut dia nabi palsu, dia salah karena saya bertanya. bukan Paulus. Lihat, Yang begini dijumpai dulu. oleh Paulus, ini Mesias Anda nggak bisa mana? diam. Yang Penutup dijumpai oleh Alkitab Paulus, Yohanes, Mesias bukan mana, Paulus. Bang? Kan sudah saya sebut. Mesias Yesus. mana? Mesias mana? Mesias banyak. Loh, sekarang Saya sebut. akulah Yesus yang kau menganiaya itu. Iduh. Sekarang pertanyaan saya. Ya, kan sudah Dan disebut dijumpai Yesus oleh itu. Paulus, Apalagi Yesus yang mau mana? dijawab? Hah? Udah Yesus disebut mana? Yesus di situ. Loh, apalagi mau dijawab? Kami pertanyaan berpatokan pada saya, Alkitab. Yesus mana yang dijumpai oleh Yesus Paulus? sudah disebut di situ. Yesus mana? Anda bisa baca enggak? Yesus mana? Yesus anak Maria tuh Yesus. bukan. Yesus sudah disebut di situ. Yesus Gini, siapa? sudah disebutkan di situ Yesus. Yesus Ya, siapa? Yesus. Yesus siapa yang dijumpai oleh Nah, Yesus Paulus? siapa? Yesus siapa? Loh iyalah, karena Yesus kan mengatakan berhati-hatilah Yesus kamu. yang dianiaya Paulus. Sudah. Loh, sekarang kan katanya begini kan, berhati-hatilah Gimana kamu, sih? sebab Mesias Itu palsu yang dan nabi-nabi tertulis, palsu Bu. akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, camkanlah aku Begini. mengatakannya terlebih dahulu. Jadi Kita lihat apabila orang dulu. berkata kepadamu, lihat dia ada Nah. di padang gurun. Nah, Oke. pertanyaan saya, Kan sudah saya jawab. di mana? Saya yang bertanya nih. Di mana Yesus mengklaim dirinya datang seperti cahaya Coba yang dikalian di turun dari situ. langit? Begini. Di mana? Kan Di mana? aneh si ibu ini. Saya jawab dia Saya minta di mana? Di mana datanya Yesus mengatakan dia akan datang seperti anak manusia itu, ya kan? Itu akan turun dari langit. Di mana? Sementara saya tadi membacakan Dia begini. nggak mengatakannya. Udah. Loh, tapi di Matius 24 Nah, ayat 27. kenapa ngotot? Sebab Dia sama nggak seperti mengatakannya. dia memandang Udah. dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Dilontarkan cahaya dari timur ke barat. Itulah kedatangan Iya, manusia. dia nggak mengatakannya kepada Paulus seperti apa. Loh, Dia akan tapi datang. Yesus mengatakan sebab sama seperti kilat Enggak memancar dari sebelah loh, timur. dia nggak mengatakan kepada si Paulus seperti apa dia datang. Paulus bertemu Nih, dengan Yesus. ngotot lagi nih. Paulus bertemu Dia dengan Yesus. nggak mengatakan katanya, kepada Paulus cahaya seperti itu dia turun akan dari datang. Langit, Bang Tukang. Iya. Cahaya itu turun dari langit dan Yesus Aduh, mengatakan emak-emak nih. sebentar. Nih, Yesus mengatakan. kau bicara terus loh. Dengar. Yesus mengatakan, Otak aku emak-emak memang melihat separuh. iblis seperti kilat turun dari langit. Nah, cahaya yang datang kepada Paulus itu turun dari langit. Tuh, mak-mak. Cahaya yang Diam dulu datang bentar kepada Paulus dikit. itu turun dari langit. Enggak, sekarang Diam begini aja. dulu. nih. Karena di sini banyak Kristen. Coba kau bilang, Gimana Nora, aku sih? menyerah. Aku angkat tangan. Nora, aku menyerah. Diam Aku dulu. angkat tangan. Aku udah tanya di mana Nora. Katanya Diam aku udah dulu, tahu, saya nggak Nora. bisa bicara. Oke, kita sapa dulu mungkin ya. Ini yang naik kan ada Yugisman, Kristen, ada Putra, agamanya apa Putra? Bang Putra, agamanya apa? Bang Putra. Kristen. Oke, Kristen. Bang Nero, agamanya apa Bang Nero? Bang Nero. Bang Nero. Woi. Oke, Bang Zuma belum monitor ya? teman Kristen ya. Kalau Bang Zuma sudah monitor, silakan masuk Bang Zuma. Iya. Silakan. Ya, Ini inilah ada kualitas orang 1, Islam 2, ya. ya 1, 2, 3, 4, 5 Kristen. 5 ada Bani, entah Bani apa. Iya. Yesus mengatakan Saya Matius bicara 15:26. kok ngomong terus dia. Emak-emak orang Islam gini gitulah. Iya, kan? Iya. Ngomong Bukan, terus. loh. Aku dari Saya tadi nggak bisa nunjukin bicara data, loh. loh, Kasih Bang waktu Tukang. dulu. Tadi ibu sudah Aku bilang. nunjukin data. Ibu sudah punya giliran Bicara bicara. terus Cahaya yang dia. datang. Oke, biar Nama- dapat poinnya namanya dulu ya. Mama, Sebentar, namanya semuanya Mama. sabar. Kondusif.
biar dapat poinnya ya. Biar dapat poinnya. nanti Diam dulu silakan. kau, Mak. Ya, sebentar dulu. Biar dapat Iya, poinnya. diam. Biar dapat poinnya. Oke, saya Biar dengarkan. teruskan dulu. Sebentar dulu, biar Biar dapat host yang poinnya. lanjut. Diam dulu. Aduh, ini yang mau bicara Tidak, siapa? host. Diam. Coba gini deh, gini. Kasih Diam dulu dulu. kesempatan. Honora. Biar dapat poinnya. Iya, nanti habis itu Honora terus diam dulu. ngomong. Ih. Oke. Sabar dulu, dengarkan. satu-satu. Sebentar, Bang Yugi. bisa sebentar. ngomong, host. Sebentar, Diam. Sebentar. Diam. Diam dulu. Biar hostnya lanjut. Loh, saya di sini cuma Diam, sendiri loh. diam. Kalian semua loh asu-asunya. Sabar dulu. Biar hostnya Sabar. lanjut. Saya mau Ya, bertanya pada sebentar host. dulu. Diam Sebentar. dulu, diam. Ini Diam. tidak bisa masuk karena kami nggak ada narasumber. Sebentar dulu, sebentar dulu tukang. Diam kok, Mak, diam. Sebentar dulu. Diam. Boleh kesempatan Diam, host. diam. Tenang dulu. Itu Nora coba di mute dulu. Yang lain di mute. Dengar Ibu Nora. Host mau ngomong, izin ya teman-teman Kristen. Kita kembali kepada tema yang lagi kita bahas panas-panasnya tadi ini. Teman-teman Kristen sabar dulu ya, satu-satu ya. Nanti kalau sudah masuk guru kita yang dari Universitas Vatikan S7, baru kalian diajar, dididik budaya. Ya, tenang dulu. Biar kalian diajar supaya pintar, supaya tidak menyembah manusia lagi. Nah, sebelum kita lanjut, Tidak, host. sabar dulu. Maksudnya, sabar. Satu-satu. Begini, host. Saya dulu. Silakan. Gimana yang musuh setan di agama kalian, Bang? Yuki, diam Coba usir dulu Yuki. setan di. Gimana kau ngomong terus kau? Kasih temanmu yang Kristen ngomong dulu. Silakan saudara. Ya, biar paham kalian. Ya diam dulu kau, nanti diturunkan. Gimana ceritanya kayak gitu diskusi? Silakan yang mau ngomong tadi, silakan. Mana tadi yang mau ngomong tadi? Oke, Bang Oswald silakan. Saya lanjut dulu. Yang mana ini kalian? Aduh. Bang Oswald dulu mau ngomong tadi. Ibu itu lagi stres, dipegangin kepalanya. Coba ngomong dulu, silakan yang Kristen, silakan. Ya, dari Yesaya Saya dulu, Bang. 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah itulah kalian Kristen. Kami nggak menghafal dan bukan perintah manusia. Kalian Ini, itu siapa yang satu perintahkan kalian ke gereja? Coba jawab. Siapa yang perintahkan kalian ke Tertulis gereja? juga di ayat 29, ayat 29 ayat 12. Siapa yang Yesaya memerintahkan 29 ayat kalian 12. untuk ibadah hari Minggu jingkrak-jingkrak di gereja? Siapa yang perintahkan? Ada perintah Yesus? Tidak. Aku yang merintah. Berarti perintah manusia selesai. Gimana sih? Yesus juga beribadah kepada Mana? ke rumah Tuhan. Mana Yesus caranya ibadah Yesus gimana coba? Gimana caranya Yesus ibadah? Yesus datang ke rumah ibadah. Nah, kayak mana caranya? Gimana caranya? Mana caranya? Iya. Berdoa. Bikin. Gimana caranya? Ya, gimana perintahnya juga orang nungging? Mana perintahnya? Bernyanyi. Iya. Nih. Aku tunjukin data ya. Aku tunjukin Tulis data. juga. Siapa yang memerintahkan? Menari. Gini. Di dalam Matius 26 nomor 39, maka Yesus maju sedikit, lalu Yesus sujud dan berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Pertanyaan Itu juga ada doa bersujud. Pertanyaan saya kepada Kristen teman-teman juga ada doa Kristen, bersujud. dengarkan dulu baik-baik, dengarkan. Kalau Kristen juga ada doa bersujud. dengarkan dulu, kalau misalkan Yesus masih hidup Iya, yang sampai kutanya zaman itu. sekarang, dengarkan dulu ini cara beribadah Yesus ini. Gimana sih? Dengarkan dulu penjelasanku. Dengarkan. Matius 26 nomor 39, maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Iya, itu sujud. Yesus sujud dan berdoa. Jangan kau bilang Yesus Nggak bisa nggak kau membedakan sujud sama yang nungging? Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen, ketika Yesus ini masih hidup, misalkan sampai zaman sekarang, dia akan memilih apa untuk rumah ibadah apa untuk dia tempat beribadah? Apakah gereja atau masjid? Silakan dijawab. Gereja. Mana ada orang gereja maju sujud dan berdoa begini? Mana ada? Enggak tahu Oke, dia. aku tunjukin ya. Kristen ada bersujud. Oke, aku tunjukin ya. Kristen ada bersujud. Cara ibadah. Iya, bukan sujud. Cara ibadah. Nah, ntar. Kristen ada Cara ibadah bersujud. Kristen.
Aku tunjukin cara ibadah YouTube. Kristen. Sujud orang Kristen. Sabar ya. YouTube. Bukan. Yang kutanya Nih. Nungging itu Islam, nungging. Coba perhatikan. Iya bang, nungging Yesus itu kayak gini Islam. enggak? Coba cara ibadah orang Kristen kayak gini, jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi. Makanya dibilang itu ajaran setan Kristen katanya. bersujud. Tengoklah. Tidak. Saya jawab dulu. Saya dulu. Saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Tengok dulu kayak gini ajaran Yesus. Kayak gini ajaran Yesus. Itu bukan Kristen, Bang. Itu bukan Kristen. Yesus maju sedikit lalu berdoa. Itu bukan Kristen, Bang. Itu bukan Kristen, Orang-orang Bang. gila semua ini lompat-lompat. Kenapa ini? Tidak. Host. Bagaimana cara Yesus beribadah? Host. Bagaimana cara Yesus beribadah? Kristen sujud. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Bapa, kepada Tuhannya. Iya, cek di YouTube. Sekarang kita lihat Kristen. Cara ibadah Sujud orang Kristen Kristen. sama nggak dengan cara ibadah Yesus? Ini sembarang ini host. Ini sembarang ini host. Astaga. Mulai panas. Astaga. Cek Boleh di saya YouTube. Sujud orang Kristen. Oke. Coba. Yesus ini Yesus. sujud. Iya, buka di YouTube sujud orang Kristen. Maka ia maju sedikit Iya, Bang. dan berdoa Buka kepada di Tuhan. YouTube sujud orang Kristen. Sekarang kalau kalian bilang gereja, di mana ada ajaran gereja sujud berdoa di mana? Tengok. Cek sujud orang Nang ning Kristen. ning nang nung nang ning ning nang nung nang ning ning nang nung nang ning. Di mana? Cek di YouTube sujud orang Kristen. Mampus kan? Bingung kan? Ada loh. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, kalau misalkan Yesus itu masih hidup sampai sekarang, dengarkan, kalau Yesus masih hidup sampai sekarang, otomatis dia akan masuk ke dalam masjid bukan ke gereja. Sujud orang Kristen pun ada. Mana datanya? Udah ya? Udah ya? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Mana datanya Yesus masuk masjid? Mana datanya Mana? Kristen itu ibadahnya jingkrak-jingkrak sujud mana? Coba tunjukkan sama saya. Ada sujud orang Kristen. Buka di YouTube. Mana? Udah selesai, nggak ada lagi. Silakan itu Nora. Iya, mereka nggak ada. Saya dulu boleh tanya saya dulu. Boleh tanya dulu. Jawab aja yang Boleh tadi. tanya. Jawab aja dulu yang tadi. Nggak bisa kita dikasih Saya tanya ini dulu. Semuanya. Saya tanya, boleh kasih besar dulu nih host. Apa? Host. Dengarkan dulu, Astaga, takut. dengarkan. Iya, diam dulu. Aku ngomong, woi. Pertanyaan saya belum Aku dijawab. ngomong ini. Kasih Osval dulu yang bertanya. Aku yang mau ngomong ini. Hafalan di mana itu? Iya, ya pertanyaan saya Astaga. belum terjawab. Iya, ya jawab dulu pertanyaan. Tidak, saya mau tanya dulu ini. Dengar ya. Tidak boleh diperbolehkan. Astaga, saya mau tanya itu saja. Aku mau bertanya, jangan dipotong dulu. Jangan dulu Yugis. Aku mau Saya bertanya, bertanya jangan itu dipotong dulu. Enggak, aku mau bertanya dulu ini. Yang kutanyakan nungging, bukan sujud. Nah, sekarang sujud itu bagaimana? Mana? Bentuk sujud bagaimana? Rebahan. Silakan Os. Dijawab Os, dulu, sujud Nungging. bagaimana? Sujud itu gimana? Sujud Yang Kristen kutanya- rebahan. Yang Dijawab Sujud dulu itu bagaimana? pertanyaannya, dijawab dulu. Yang masalah- kutanya Sujud itu bagaimana? Sujud. bukan sujud. Loh, tadi kan yang dibacakan Yesus sujud. Aku nggak tahu, karena itu bukan sekarang itu yang bentuk kutanya. Sujud itu bagaimana? Sujud itu gimana? Mengerti? Sujud itu gimana? Ah, diam kan? Sujud itu gimana? Kok diam kan? Dipertanyakan nungging malah kamu tanya sujud. Loh, sekarang saya tanya, bentuk orang sujud itu gimana? Kalian punya giliran diam dari tadi kalian sudah banyak bicara. Sekarang giliran kami yang bicara Tidak, jadi diam. saya- dulu, dengar. Tidak. Sekarang Kan begini Ibu Nora loh, ini. kalian kan katakan Ibu Nora. Jawab dong, Nora. Nah, Jawab. sekarang Ibu Nora. sujud itu Anda bertanya. bagaimana bentuk sujud? Nah, itu sujud. Itu bukan Ibu sujud Nora. Kristen. Ah, itu sujud. Itu Nunggingnya itu. Tidak. Nunggingnya. Cek di YouTube. Sabar dulu. Sujud Saya orang tadi di sini Kristen. diterapkan pada gambar. Tidak, Sujud ini. tapi host tidak bisa. Itu sujud. Ya, itu sujud. Ya. Iya. Kalau memang otak Yang sengklek tidak kutanya tahu bukan sujud. Diam Nah, dulu. jadi sujud diam gimana? dulu. Coba. Diam Tidak. dulu. Boleh saya tanya ini dulu. Host kasih besar dulu, host. Kasih besar dulu, host. Kau Saya mau turun tanya aja ini lah dulu. kau, ribut kali kau. Sekarang Os, bagaimana bentuk sujud? Tunjukkan sama saya. Bentuk sujud, saya pengen tahu sujud itu bentuknya bagaimana? Saya pengen tahu. Saya tanya ini dulu. Sujud itu Kasih besar bentuknya dulu, Os. bagaimana, Os? Sujud bentuknya gimana?
Kan tadi kau Tanya dulu bernarasi itu, Nungging. karena- Sujud itu gimana? Sujud yang dilakukan oleh Yesus bukan itu saya. gimana? Kapan Kristen punya gelaran Sujud itu bagaimana? cerewet nih ibu. Gak apa-apa lah, saya cerewet. Mama kau gak pernah cerewet emang ya? Siapa yang bilang nungging tadi? Siapa yang bilang nungging tadi? Siapa yang bilang nungging Sekarang tadi? saya tanya, sujud itu gimana bentuknya? Nah, dari tadi, Ibu dengar nih, dari tadi kalian sudah Enggak, kasih kenapa kesempatan. loh? Begini loh, kau diam dulu Boleh, Putra. boleh kata Fakim ini dulu. Ibu Nora, Sekarang boleh kata sujud Fakim itu dulu. Gimana bentuknya menurut kau, Oswald? Boleh kata jawab ini dulu, Ibu Nora. Itu. Saya bertanya, sujud itu bagaimana? Astaga, Kamu tidak mengatakan di tidak sana ada sujud. satupun yang bisa Tanya balik jawab. itu, Bang. Apa itu Tanya balik. artinya? Tanya balik. Udahlah, Muka tembok turunlah. itu. Mak-mak muka tembok. Enggak, saya bukan mak-mak muka tembok. Jangan kok kayak begitu. Kok dari tadi pertanyaan saya nggak kau jawab. Di mana Yesus mengatakan dia datang seperti cahaya yang turun dari langit. Satu, kok nggak bisa jawab muncung kau. Ya, Kan sudah Kalau kau saya memang jawab. tidak ada data, Apa yang kau tertulis tidak ada itu kau yang punya saya jawab, ilmu. bukan Jangan asumsi. berkuar-kuar di sini. Di mana datanya Yesus turun dari langit Kau yang seperti cahaya? berkor-kor, mak-mak. Di mana datanya? Saya sudah sebut. Di mana? Di Alkitab. Ya di mana? Itu Di pasal tertulis. berapa? Surat apa? Nomor berapa? Yang kau bacakan datang sebagai cahaya. Apalagi? Nah, di mana Yesus Ya datang udahlah. sebagai cahaya turun dari langit? Nah, udah yang udah kebacakan tadi. Itulah dia. Kamu Apalagi? bisa nggak membedakan cahaya yang dilontarkan dari timur sampai ke barat dengan cahaya yang turun? Kau tahu nggak arti dilontarkan? Nggak tahu? Nggak tahu kau? Udah tertulis. Apalagi? Di mana? Tertulis Yang di kau mana? bacakan tadi. Di mana yang saya bacakan yang mana? Percuma kau percuma Lukas kau 10 nomor 18 kau kata baca Yesus, tadi aku kan? melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Nah, jatuh dari langit seperti kilat, cahaya kilat. Nah, sementara cahaya yang datang kepada Paulus jatuh dari langit juga. Sementara Yesus mengatakan, kedatangan anak manusia kelak itu seperti cahaya yang dilontarkan dari sebelah timur ke sebelah barat. Cahaya yang dilontarkan. Kau tahu arti dilontarkan? Atau nggak tahu kau? Atau memang botol kau? Masa aku nggak bisa membedakan yang Tulis dilontarkan tadi dengan apa yang jatuh? lagi? Hah? Nggak tahu kau? Nggak, begini deh, tolonglah saudara-saudara Kristen, ya. Jujur-jujur aja deh, ya. Kalau saya melontarkan itu, berarti saya melempar. Makanya dikatakan Yesus. Seperti cahaya, dari sebelah timur dilontarkan ke sebelah barat. Dari timur ke barat itu cahaya itu dilontarkan loh. Nah, sementara Yesus juga mengatakan, aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit. Terus di Kisah Para Rasul 26 nomor 13, Paulus mengatakan, cahaya lebih terang dari matahari jatuh turun dari langit, turun seperti cahaya turun. Sudah Anda baca? Ya, yang Apa mana? lagi? Yang data yang mana yang saya baca? Percuma. Nanti saya bahas aja, ngomong kau terus. Bukan, data yang mana yang saya baca? Yesus datang dari langit, turun. Yesus datang seperti cahaya, turun dari langit. Yang mana? Kisah Para Rasul tadi, gimana sih? Loh, sementara Yesus mengatakan iblis yang turun dari langit seperti cahaya. Nantinya iblis tidak turun lagi. Alah, nantinya. Tapi Yesus keluar dari mengatakan bumi. kedatangan anak Lihat Wahyu. manusia Ini ayat saya. seperti Ini, cahaya ngomong dari lagi kan? timur Ini ayat saya. dilontarkan sampai Nih, ke barat. kapan saya bicara? Alah. Di hari kiamat, iblis gak turun lagi, tapi keluar dari bumi. Ada di Wahyu. Saya nggak bertanya itu. Nah, gimana Waktu sih? Paulus menjumpai cahaya itu Anda emang tanya dari kiamat. dari iblis. Gimana sih? Nggak, kau buktikan aja Sudah sama tertulis. saya deh. Mana Yesus mengatakan dia turun dari langit seperti cahaya? Mana perkataan itu? Percuma Mana? nanti kau jawab lagi terus. Mana? Yang turun dari langit seperti cahaya itu perkataan Paulus, bukan Yesus. Bukan loh. Jadi dari mana? Di mana datanya? Yang saya baca di dalam Kisah Para Rasul 26 itu omongan Paulus kepada Raja Agripa. Di mana perkataan Yesus dia datang seperti cahaya turun dari langit? Mana? Nggak ada data, ngotot. Baru dibilang pula saya muka tembok. Muka kau tuh yang tembok. Muka nggak ada tembok data, kau. lah. Anda sudah baca Mana? gimana lagi? Nggak, begini deh. Kau mau Nih, dari keimanan gini Kristen, dulu. berdiskusi kau sama saya dari Islam.
Ya kan? Ya. Saya dari tadi membaca data. Di mana kan kau ngotot Itulah yang kau adalah baca Yesus. itu. Makanya Apalagi saya minta data dari kau, pernyataan Yesus, dia turun dari langit seperti cahaya. Mana kami datanya? hanya menyampaikan apa yang tertulis. Yang tertulis itu turun dari langit Itu yang kau baca. Apalagi? Loh, yang turun dari langit seperti buka cahaya tembok ini. itu apakah Yesus? Apalagi itu kau baca. Iya, itulah dia. Di mana pernyataan Yesus seperti itu? Sudah tertulis, gimana lagi? Di mana Yesus mengatakan itu? Percuma bolak-balik ini ya, nanti. yang mengatakan cahaya lebih terang dari matahari turun dari langit itu Paulus. Mana? Sudah tertulis loh. Ya di mana tertulisnya? Hah? Tipu aja kerja kau. Nah, silakan kau Putra. Kau tipu dia aja lah, kau tukang tipu kau, bukan tukang guru, tapi tukang tipu kau. Saya minta di mana pernyataan Yesus turun dari langit dia seperti cahaya. Cuma udah monitor. masa kau dibilangin muka tembok? saya minta data pernyataan Yesus. Dia nggak mau tunjuk. Nggak ada itu. Nggak ada itu, Dinda. Nggak ada itu. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang pula saya bukan tembok. Lucu. Dia nggak pernah lihat tembok kayaknya. Silakan Bang, masuk Bang. Saya nggak tahu tadi apa temanya. Jadi yang pasti saudara-saudara kita Kristen itu butuh pertolongan kita. Beliau bisa kemudian tersadarkan pelan-pelan bila mereka ingin mendengarkan nasihat dari saudara-saudara apologet Islam, untuk kemudian jangan lagi menyembah sosok makhluk yang datang kepada Paulus. Karena Yesus anak Maria ini tidak pernah mengajarkan seperti yang mereka imani hari ini. Itu nggak ada. Nggak ada Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen, untuk menjadi pengikut di luar Yahudi. Itu nggak ada. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Abang Juma. Saya Paman. Oke, silakan dulu. Saya nanti serahkan kabar di sini. Coba jelaskan Bang Juma, karena setiap room tidak ada yang saya jelaskan. Silakan dulu. Maksudnya? Saya simpulkan ya, saudara Kristen, bahwa yang kalian ikuti, yang kalian sebut Kristus, itu bukan Yesus anak Maria, itu bukan. Itu sosok lain yang keluar dari kubur itu bukanlah Yesus anak Maria, tetapi orang yang dikutuk oleh Elohim, yang kemudian dijadikan oleh Kristus Yesus sebagai wadah untuk menyatakan dirinya kepada non-Yahudi. Kalau yang asli itu hanya untuk Bani Israel. Jadi sosok yang datang ini memakai nama Yesus Kristus juga. Ada datanya? Ada datanya. Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Amsal, kitab nabi-nabi. Itu yang harus tergenapi. Bukan kitab-kitab yang datang muncul belakangan seperti Roma, Galatia, Efesus, Filipi, Ibrani. Bukan itu. Tetapi yang harus tergenapi adalah apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab-kitab sebelum dia nuzul ke bumi. Contoh misalnya di dalam Ulangan 21 nomor 22-23, itu yang harus digenapi. Bahwa salib itu hanya diperuntukkan bagi orang yang membicarakan salib. Membicarakan salib itu Ulangan 21. Itu perjanjian Ulangan 2. Ya, Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Ulangan. Bukan di dalam kitab Roma. Di dalam pengakuannya di Lukas 24 nomor 44. Abang Juma. Itu bukan bicara ya. ulangan. Lalu apa itu? Abang Juma.
Iya. Salah satu di kalian itu Abang Aribowo. Itu namanya tuh sering nengok di roomnya Abang Adis. Cobalah belajar sama Aribowo. Mungkin kalian sadar nanti lah ya. Putus kau Oswal. Oswal putus. Lukas 24 ayat 44 itu berbicara Taurat Musa. Iya, Bukan betul. Ulangan. Ulangan itu kitab Taurat Musa atau bukan? Taurat Musa itu 10 hukum Taurat. Mati meja. Ya itu yang diakui. Abang tukang gua. Taurat Musa itu seluruh yang diterima Musa. 10 kitab, 10 ketetapan. Itu Ya, adalah 10 Taurat Taurat. Musa. Jadi 5 kitab yang datang kepada Nabi Musa itu semuanya adalah hukum Taurat, Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, Keluaran. 5 kitab ini tapi disebut perintah. Yang disebut ini kitab disebutkan Musa. Perintah. Enggak Bukan dituliskan hukum Tauratnya begitu. Bukan dikatakan begitu, saudara. Dikatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Musa. Ya, Bukan tentang Yesus perintah di Bang. mana? Iya, harus Iya. tergenapi di dalam kitab Musa kan? Benar nggak? Benar nggak? Ya, di kitab Musa bukan hanya berbicara tentang Yesus. Nah, lah itu Yesus yang mengaku, kenapa larinya kemana-mana ini? Dia Yesusnya berbicara yang tentang Elohim dan Yesus. inilah perkataanku Tentang Bapa yang dan Yesus. telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam Ya. kitab Taurat Musa. Tapi dalam Nah. kitab Taurat bukan hanya tentang Yesus. Iya, lah Di zaman kenapa itu mau zaman bahas yang Bapa. lain ya? Zaman Yahweh. Kenapa harus kita bahas tentang Yesus aja? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Belum Taurat Musa tergenapi itu karena ini bukan hari kiamat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ular apa yang ada dalam dirimu? Satu-satu. Ini yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, di antaranya Ulangan 21 itu tidak bercerita tentang bahwasanya Yesus harus mati disalib, tetapi yang harus disalib di situ adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, terkait Karena belum bicara salib. Loh, Di mana tertulis terkait salib di situ? itu coba Anda baca Keluaran 23 itu. Salib hanya ada di zaman Yahudi. Nanti Mija. Aduh, ini orang sakit ini. Memang Zaman Israel salib belum ada. memang harus dibawa dulu dia ini, cari pendeta, colok pantatnya, jilat. Lanjut Gurunda. Aduh, susah kali tangkap Kristen ini. Lanjut Gurunda. Iya. Jadi kalau kita melihat data yang ada di dalam pengakuan Yesus ya teman-teman. Anda kan mengaku tuh pengikut Yesus. Ya, kalau Anda mengikuti Yesus, maka ikuti apa yang diajarkan Yesus. Jangan kamu ikuti Paulus. Kan Yesus yang menjadi patokan katanya. Kalau kalian membantah ajaran Yesus dan kalian mengatakan pengikut Yesus, berarti Yesus yang lain yang Anda ikuti. Dan memang betul kalian pengikut Yesus lain. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini perintah Tuhan. Pertanyaan saya, menurut dalil Keluaran 23 ini, boleh nggak membunuh Yesus? Murid jawab murid. Yang membunuh Yesus siapa? Boleh tidak membunuh Yesus? Tidak boleh lah. Tidak boleh. Itu pintar. Kalau Yesus dibunuh berdosa enggak? Kenapa? Kalau Yesus dibunuh berdosa enggak? Berdosa lah. Nah, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Kenapa ulang? Pembunuhan terhadap Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa?
Melahirkan dan menghapuskan dosa itu beda, Bang, cara berpikirnya. Iya. Ya makanya saya bertanya, pembunuhan terhadap Sekarang begini, maju ini. Tadi saudara mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu katanya adalah melanggar perintah Tuhan. Nah sekarang bertanya saya, kalau membunuh Yesus itu, kalau membunuh Yesus itu, astaga, ditanya tidak mau. Membunuh Yesus itu melanggar firman Tuhan atau tidak melanggar firman Tuhan? Saudara mengatakan melanggar. Saya jelaskan sedikit saja ya. Boleh, silakan. Jadi sebenarnya abang harus mengerti dulu nih kata membunuh dengan apa penghapusan dosa. Itu yang harus dimengerti dulu kedua kata itu. Di sini dalam firman Tuhan yang harus digenapi adalah Yesus harus mati. Kata siapa? Dengar dulu saya jelaskan. Iya, kata siapa kok Yesus harus mati? Siapa pula Anda yang harus mengharuskan? Saya bisa kasih Tuhan mengatakan Tuhan mengatakan jangan bunuh Yesus. Dengar saya kan mau jawab. Saya jawab Yesus, dengar dulu, nggak boleh harus bicara mati. Giliran saya bicara kau bicara banyak nanti mana yang Tuhan mengatakan jangan bunuh Yesus. Anda mengatakan Yesus harus mati. Dengar Mana dulu. yang betul? Tadi kan kamu kasih kesempatan. Saya jawab. Kasih kesempatan nggak? Ya, tolong kasih dalil ya. Kalau Anda bicara kasih dalil. Tadi silakan. kamu kasih kesempatan saya bicara nggak? Silakan Anda berbicara pakai dalil. Silakan. Yesus harus mati itu dalilnya di mana? Silakan. Saya bicara nggak? Benar, berbotol. Untuk menggenapi firman Tuhan, Yesus itu harus mati di kayu salib. Mana dalilnya dia harus mati? Dan untuk menghapus dosa, mana dalilnya Yesus harus mati? Tapi sementara saya lagi di luar. Iblis. Nanti jangan tertawa, Bang. Ular apa yang merasuki engkau ini? Ular apa? Tuhan yang mengatakan harus kamu jangan membunuh orang yang benar. Yesus nggak boleh dibunuh. Yesus itu nggak boleh. Kata Tuhan, kata ente, Yesus harus dibunuh. Ular apa yang ada di dalam diri Anda? Ular apa? Ular betul. apa? Itu untuk menggenapi firman Tuhan. Nenekmu kiper. Firman yang mana? Kan perintahnya jangan kau membunuh orang yang benar. Itu yang harus digenapi. Begini dari tadi kan kau bicara masalah firman perjanjian lama paling banyak itu kau bicara situ. Iya memang karena Yesus merujuk ke situ. Yang digenapi itu adalah di firman perjanjian baru Matius, Markus sampai seterusnya. Lah di mana Yesus mengatakan itu, Dompala? Yesus mengatakan harus tergenapi. Diam dulu, diam. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kenapa lari ke dalam Matius? Ular apa yang merasuki ente? Dari tadi tidak ada kesempatan buat Kristen menjawab, selalu dipotong. Ya karena Anda membantah Yesus. Anda membantah Yesus, Bang. Saya tidak membantah, saya bicara berdasarkan fakta. Hanya saya masih di luar, saya belum bisa tunjukkan dan saya belum bisa on cam on. Oh, kalau begitu Anda diam dulu lame-lame. Kalau gitu Anda diam dulu. Ular enggak saya. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Enggak usah kau bertanya. Saya lagi di luar. Saya enggak bawa Al-Qur'an. Enggak usah kau bertanya. Saya enggak bawa Al-Qur'an. Percuma kau tanya, saya enggak bawa Al-Qur'an. Masih mau kau datang besok. Di sini bukan gereja. Oke? Kamu ngomong tanpa dasar itu boleh di gereja, jangan di sini, kawan. Janganlah. Jangan kau lampiaskan keinginan ular yang ada di dalam tubuhmu itu, jangan. Oke? Kamu diam dulu. Biarkan temanmu yang lain. Diam dulu, Ya, Bang. karena kau di luar kan, kau nggak bisa kan, karena nggak ada Bible di tanganmu kan. Udahlah, aku nangis saja situ di pojokan. Ya, silakan yang lain. Sabar dulu satu-satu. Kamu kan nggak bisa ngomong. Halo. Kamu nggak bisa ngomong tanpa lihat Bible kan? Ya udah kau diam aja dulu situ. Halo, Mak. Jangan kau pakai celana dalamnya istrimu lagi kayak kemarin ya.
Ya, ayo lanjut. Yang lain. Tadi Bang Zuma tanya ular apa yang merasukimu? Ular yang berhelm kan dah? Oh iya. Ular yang pakai helm. Silakan Bang Nero. Agamanya ateis katanya, nggak punya agama beliau ini. Ateis. Saya ini silakan. Halo, Garambang. dengar saya suara. Garambang lagi ini. Ya, dengar suara saya. Enggak. Oh, begini. Jadi kalau saya mengamati semua perdebatan antara agama ini, saya ini dilahirkan oleh orang tua saya. Secara administrasi saya Katolik, ya. Tapi saya tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah. Bukan malu, begini, abang bisa dengar saya. Kita ini diskusi bukan untuk menghina. Saya tidak mau menghina siapa-siapa di sini. Apa yang mau didiskusikan kepada orang yang levelnya kayak monyet, kayak Anda ini? Apa yang mau didiskusikan? Anda ini kan diajarkan oleh agama. Ajaran agama Anda itu seperti ini, begitu. Mengatakan orang itu monyet, kan? Anda agamanya monyet apa? Monyet agamanya apa? Nggak ada. Ente juga nggak ada, ya sama seperti monyet. Anda dengar saya dulu. Agama Kalau Anda Katolik itu aja, Bang. benar. Kalau Katolik aja, Bang. Nggak usah ngaku-ngaku ateis, malu ya. Kau tanya monyet, apa agama monyet? Nggak ada, sama seperti orang ini. Allahu Akbar. Aduh, udahlah kawan, ngapain kau masuk ke sini? Lo, kamu orang tidak beragama, maksudnya kamu Katolik yang sudah malu mengakui dirimu Katolik. Udahlah, kamu masuk di spesies monyet kerah. Kau masuk di hutan. Saya sarankan mulai besok kau keluar dari rumahmu itu, kau telanjang aja. Ngapain kau pakai baju? Kau malu sama siapa kau pakai baju? Aku malu sama tetangga, Bang. Loh, katanya kau nggak bertuhan. Berarti kau menuhankan manusia, kucluk. Kalau kau malu sama manusia, sedangkan Tuhan yang menciptakanmu kau tidak sembah, berarti kau lebih bertuhan kepada tetangga lo daripada Tuhanmu sendiri. Saya mau tanya kamu sekarang. Nggak usah kau bertanya. Siapa? Gimana ceritanya ada seekor kera bertanya? Gimana ceritanya kera bertanya? Gimana caranya kera bertanya? Hah? Kalau kau ingin bertanya sama aku, akui dulu kau Katolik. Nggak usah aku ini adalah ateis supaya bebas menghujat, gitu kan maksud lo? Akui dulu saya Katolik, tapi saya sudah malu beragama mengakui Katolik. Akui aja gitu. Ngapain kau bilang aku ateis, Bang? Bang, aku ateis, aku nggak bertuhan. Terus ngapain kau kesini? Hah? Jualan singkong? Kita di sini diskusi lintas agama, Bang, bukan lintas kerah. Turun maki saja, pergi jualan sandal jepit di pasar. Ngapain di sini? Woi. Ayo silakan saudara-saudara yang punya agama, jangan yang tidak punya agama. Baik Anda. Ada Bunga, selamat sore. Agamanya apa Bunga? Ini banyak yang minta naik, tapi yang kelas-kelas semua TK semua, kelas PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi gimana ceritanya? Ini juga Oswell ini pendidikan anak usia dini. Pede lagi pakai namanya pakai salib kayak gitu. Gak malu. Beginilah guru orang-orang Islam, beginilah. Ini saudara, salib itu adalah lambang kutuk. Salib itu lambang kutuk. Anda nggak tahu? Itu lambang kutuk. Inilah guru-guru kalian, astaga, malulah ya, punya guru begini. Salib itu hukuman untuk siapa? Kutanya dulu samamu. Salib itu teman-teman ya. Salib itu hukuman untuk siapa? Salib itu hukuman untuk siapa? Malulah begini guru kalian. Ya, malu. Guru-guru macam apa ini? Pergi kok. Mampus.
Kenapa yang paut-paut semua yang masuk? Coba yang minimal SMA lah, minimal tamat SMA. Ada nggak Kristen yang tamat SMA ini? Ini SD aja nggak sampai, gimana kita mau dialog dengan baik kalau kayak gini? Silakan teman-teman Kristen, minimal tamat SMA. Silakan. Ini kebanyakan lulusan PAUD aja nggak lulus ini kalau kayak gini. Disuruh ibunya ke sekolah hanya sampai di depan gerbang kayak gini jadinya. Aduh, parah kali teman-teman Kristen ini. Bang Satoe, selamat sore. Agamanya apa, Bang? Bang Satoe. Panggilan terakhir untuk Bang Satoe. Woi. Oke, teman-teman Kristen silakan typing di bawah. Saya Kristen, Bang, biar saya naikkan. Coba ya, teman-teman typing, Bang, agama saya Kristen, Bang. Coba typing di bawah, saya Kristen atau Katolik. Yang malu mengakui agamanya ya ke hutan aja kayak tadi kan. Oke, Bang Roy, monitor Bang Roy, Kristen atau Muslim agamanya, Bang? Bang Roy? Roy? Bang Roy? Oke, diturunkan. Nggak ngomong ya. Ada Bang siapa nih? Bang Ben Heri. Selamat sore Bang Ben Heri. Agamanya apa, Bang? Bang Heri, perlindungan. Ah, ini selesai. Nah, ini yang sering diskusi. Perlindungan ini. Apa? Itu Bang coba. Perlindungan mana lu? Itu. Halo itu. Mana lu? Selamat sore saudaraku Padiamat. Iya Lae, selamat sore. Purani Mandre. Apa topiknya saudaraku? Silakan, Gurunda. Topiknya itu terkait dengan salib. Oh, salib. Iya. Salib itu hukuman untuk hukuman untuk orang apa itu, Bang? Orang jahat. Orang jahat. Yesus jahat rupanya. Dari sisi mana? Nah, tadi Abang bilang salib itu untuk orang jahat. Iya. Terus Yesus disalib. Yesus itu jahat rupanya. Memang melalui dia disalibkan. Ya berarti dia Yesus orang jahat berarti ya. Yesusnya memang orang jahat yang disalib. Tetapi kalau berarti Yesus disalib, menggantikan. Berarti Yesus orang jahat. Lo kok menggantikan, Bang? Menggantikan orang jahat itu maksudnya. Oh, tidak bisa, Bang, nggak bisa, nggak boleh. Itu melanggar kitab Keluaran 23 nomor 7. Bohong jangan kau besar-besarkan. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Tidak ada itu kemudian orang benar disalib. Kalau ada yang mengatakan orang benar disalib berarti itu pendusta. Kalau sedangkan perintahnya begini, kalau perjanjian lama kau buka kitab-kitab perjanjian lama, bahwa itu masih Yesus masih dijanjikan. Oh enggak, Bang. Kan Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat. Berarti Keluaran 23 ini termasuk. Ya. Ulangan 23 termasuk. Ulangan 21 juga termasuk. Ya. Semuanya. Nah, sekarang di mana tertulis di kitab Taurat bahwa orang benar yang harus kemudian menjadi korban untuk nebus dosa itu di mana tertulis di Taurat? Kalau di Taurat kan itu dijanjikan, seperti Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dijanjikan bahwa Yesus akan lahir dari seorang perempuan. Di mana itu, Bang, tertulis? Perjanjian baru dan digenapi. Enggak, di Taurat tentang orang benar disalib untuk nebus dosa itu tertulis di Taurat mana? Tidak ada seperti itu berkat. Nah, tetapi tentang salibnya tadi, tentang kenapa Yesus, apa kayak Yesus ada, saudara-saudara.
porsi. Nggak ada. Tetapi di Taurat ada tertulis bahwa yang disalib itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim. Ada tertulis, Bang. Berarti menurut Taurat yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim. Nah sekarang permasalahannya, yang dikutuk Elohim, Yesus atau Yudas? Tidak ada yang terkutuk, baik pun Yudas, baik pun Yesus. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Iya, kalaupun di situ seperti suap atau pengkhianatan dari Yudas, uang suap dan pengkhianatan itu tidak ada dimakannya. Iya, tapi terkutuk orang yang mengambil suap. Iya memang terkutuk, tetapi kalau ada orang yang mengambil suap kan dimakannya ini ndak. Cerita Alkitab, iman kekristenan bahwa tidak ada memakan itu. Waduh, jelas sekali dikatakan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa yang dikutuk itu adalah orang yang mengambil suap, orang yang mengakan suap, orang yang menerima suap. Itu menerima suap itu jelas itu, Bang. Iya, menerima suap pada zaman itu. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Kalau di Alkitab ceritanya Yudas kan mengkhianati, maka Yesus makan suap, Bang. dijual. Tidak ada dimakannya. Itu dia. Yang menerima suap siapa? Alkitab menceritakan tidak ada dimakan Yudas. Yang menerima suap siapa, Bang? Menurut saudara siapa yang menerima suap? Pak Bom. Bermacam-macam apa orang berpikir, nggak bisa sama itu. Lah, Yudas jelas-jelas menerima suap, kok masih bingung Anda ini? Yudas yang menerima suap. Atau disuap dia, tetapi dia dijual dengan 30 keping perak, kan tidak ada dimakannya. Iya. Ya walaupun, tapi kan dalilnya terkutuklah orang yang makan suap, yang menerima suap. Iya, itu. Oh, Yudas menerima suap nggak? Udah selesai itu, pindahlah ke kapal yang lain. Yudas menerima suap nggak? Kenapa mau lari? Menjual Yesus dengan beberapa keping perak itu yang berarti dia menerima suap, nggak? Abangku menerima suap. Kalau menerima pun nggak apa-apa. Lah ini Tuhannya, terkutuklah orang yang menerima suap, kok Anda mengatakan nggak apa-apa? Inilah Kristen membantah firman. Loh, Tuhan mengatakan terkutuk, kok Anda mengatakan nggak apa-apa? Memang harus seperti itu ceritanya. Ya, berarti terkutuk orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Jujur dong. Ular apa yang ada dalam diri Anda ini sampai Anda nggak mau jujur? Hah? Maksudnya? Nah itu bang, terkutuklah orang yang menerima suap. Dalam bahasa Ibrani, orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat ini. Iya, ini berbicara mengenai kutukan-kutukan Tuhan. Siapa aja yang dikutuk oleh Tuhan, ini semuanya di sini. Orang yang kemudian tidak memberikan makan kepada si miskin, yang mengambil harta anak yatim, yang meniduri istri ayahnya, semuanya diceritakan di situ. Iya, itulah kelakuan manusia. Memang diceritakan. Nah, sekarang Yudas ini yang menerima suap atau Yesus? Kalau dari situ ayatnya sebenarnya kelakuan orang di situ bangsa-bangsa mana yang melakukan itu. Kalau Yudas kan menjual Yesus di beberapa keping perak. Nah itu menerima suap atau tidak? Kayak menjual beberapa keping perak sama dengan suap, indah.
Ya Kalau suap ada dong. banyak orang yang menyuap dia supaya dilakukannya itu. Oke. Kalau ada pun menyuap dia supaya dilakukan Yudas itu, bahwa yang di uang suapan itu tidak ada dimakannya, cerita Alkitab. Walaupun tapi dia menerima suap, maka dia jatuh dalam kategori menerima suap, dia jatuh dalam kategori fasik. Nah sekarang Tuhan memberlakukan satu hukum. Yang dikutuk Tuhan adalah yang menerima suap. Pertanyaannya, siapa yang menerima suap, Yudas atau Yesus? Itulah yang dikutuk. Jawab dengan jujur, silakan. Siapa yang menerima suap, Bang? Yesus atau Yudas? Jadi kalau dipaksakan nanti, ular apa yang ada di dalam diri Anda ini? Ular apa yang ada yang cerita iman memasuki saudara? Iya, tapi kan saya butuh kejujuran. Bahwa kalau iman Kristen saya sudah tahu, saya sudah paham. Ya jujurnya Alkitab seperti itu. Di dalam Udah Bible ganti yang lain. tertulis tadi, yang makan suap ini yang dikutuk. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang makan suap, Yudas atau Yesus? Siapa yang menerima suap, Yudas atau Yesus? Kan? Ayo Bang. Siapa yang menerima suap? Galatia 13 ayat 13. Yang makan suap siapa Bang? Yesus pun disalib karena menggantikan manusia yang berdosa. Yang menerima suap siapa Bang? Tetapi kalau iman itu dulu, jangan dulu ke Paulus. Paulus itu kan justru dia yang nanti yang membongkar, membelokkan semua ajaran. Yang kita bahas ini, pengakuan Yesusnya harus tergenapi tentang dia yang tertulis di dalam kitab Taurat. Nah, di mana dibelok? Bang Suma. Yang makan suap siapa? Yudas atau Yesus? Ini aja berat buat kalian, saudara-saudara. Oke, silakan Bang RM, mungkin mau dijawab dari tadi pertanyaan Bang Zumi. Silakan Bang. Cuman satu aja yang saya mau jawab. Satu aja yang mau dijawab. Coba Edisnya disuruh diam dulu Pak RM. Edis. Edis yang mana? Suruh diam dulu si Edis. Tadi Bang Suma udah memberikan kesempatan kepada saya. Tadi saya dengarkan yang kena suap apakah Kristus ataukah Yudas. Yudas itu kena kutuk gitu. Nah, berarti Yudas kena kutuk. Dia kena kutuk. Justru itu dia bunuh diri. Tunggu dulu, jangan ke situ dulu. Itu cerita yang muncul belakangan. Kita dudukkan dulu, saudara. Dudukkan dulu perkara yang kemudian Yesus katakan harus tergenapi. Nah, ketika dikatakan di dalam Ulangan 21, orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati adalah orang yang menerima suap. Maka orang yang menerima suap ini dikutuk oleh Elohim. Dia harus disalib, digantung. Nah, sekarang yang mana yang memenuhi syarat untuk disalibkan berdasarkan kitabnya orang Yahudi? Yesus atau Yudas? Kalau tadi ada kan jual beli di situ, bukan suap itu Pak namanya, Bang Suma. Jadi bukan suap, suap nggak ada suap, jual beli. Lah kalau dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Ini Taurat, di Taurat ini. Saudara, dalam namanya. Kalau di perjanjian baru, kalau saudara gimana? Kalau saudara melihat apa yang tertulis di kitab saudara sendiri, ya, Yudas itu berkhianat dan orang-orang Roma membayar dia supaya apa? Supaya dia bisa menunjukkan tempat persembunyian Yesus gurunya. Maka Yudasnya persembunyian. Yudasnya tempat kemudian persembunyian. Siapa? Yudas, yang mana Yesus di antara 13 orang itu?
Yudas bersama kemudian muridnya kan. Yudas kemudian menerima uang untuk Dia mencium. untuk menunjukkan Yesus itu Siapa? di mana. Betul. Di antara murid-muridnya. Berarti Itu betul. dia terima suap atau tidak? Dia terima uang 30 keping perak dari berarti terima suap kan? Berarti dia menerima suap. Kalau di kitab kita itu Yudas menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Bukan suap, menjual. Pembeli ada yang menjual kan begitu. Bang izin kalau menjual itu saudara itu berupa barang. Ini kok manusia dijual, gimana sih ceritanya? Yudas bertanya, itu dikatakan begitu. Apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Apa? Maka dia diberikan uang 30 keping perak. Suap enggak itu? Enggak suap. Enggak suap. Oke lah. Karena Yesus itu barang jualan gitu. Ikuti aja Bang Suma. Suap. Itu disebut suap. Itu suap, saudara. Aku suap engkau agar engkau menyerahkan Yesus itu kepada. Iya, termasuk berkhianat. Termasuk berkhianat. Makanya dia Yudas mengkhianati. Yudas jadi pengkhianat. Nah, itu udah jelas itu. Dia bunuh diri. Maka dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi Amsal 17:23, orang fasik itu adalah yang menerima hadiah suap. Itu orang fasik. Nah, yang disalib ini menurut hukum Tuhan yang dikutuk adalah orang. Loh, Paulus tanya karena Paulus mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Nah, tertulisnya di mana? Di Ulangan 21. Ternyata yang dikutuk di situ adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa dia? Ya Yudas dong. Karena Yudas yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati. Apa itu? Suap. Yudas sudah bunuh diri, Pak Suma. Anda baca nggak? Itu cerita yang muncul belakangan. Kita cerita yang di awal dulu. Terkutuklah orang yang menerima suap. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Kiri kanan Yesus itu adalah penjahat-penjahat. Jadi samping kiri kanan yang disalib dan seluruh bangsa adalah mereka yang sudah Saudara, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini berlaku enggak kepada Paulus ini? Kepada Yudas. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini sama enggak ceritanya? Apa yang dilakoni Yudas menyerahkan Yesus kepada orang Romawi agar Yesus yang tidak bersalah ini dihukum. Berlaku enggak ini kepada Yudas? Sebelum Yesus disalib, Yudas sudah bunuh diri, Pak. Sabar dulu. Jadi Yudas sudah mati. Sabar dulu. Terkutuklah orang yang menerima suap. Yudas yang bunuh diri, terus ada Yudas yang disalib. Sabar dulu. Itu muncul cerita belakangan. Ini dulu Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Itu Pak, kita kembali ke perjanjian Yesusnya yang mengatakan di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Ya, emang berarti harus ke Taurat. Di mana tertulis di Taurat? Di mana di Taurat dia harus disalib? Di mana? Tunjukkan. Aduh, saya ada di jalan sih, jadi saya nggak bisa. Sama yang tadi di jalan terus. Bukan. Ular apa yang ada di dalam diri saudara ini? Pada mulanya Yesus adalah firman. Nah, itu rentetannya ke sini nih. Alamak. Firman itu menjadi manusia. Itu bukan ucapan itu. Alamak. Aduh, kacau ini, kacau. Kacau banget. Masolang generasi. Itu bukan Yudas, Pak. Kalau Anda baca yang disalib itu orang terkutuk.
Yang disalib itu orang yang dikutuk Elohim. Itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana? Kata kitabnya, Pak, kitabnya Yahudi, Tuhan mengatakan, saudara, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Harus. Jangan Anda malah tidur enak makan dengan dusta. Jangan. Kalian yang berdusta. Anda yang berdusta barusan. Kenapa ada 2 Yudas di sini ceritanya? Yudas Anda yang bunuh. berdusta barusan dengan mengatakan dia memang harus disalib. Mana dalilnya di dalam Taurat? Orang benar disalib. Mana? Yesus datang ke dunia ini untuk menyerahkan nyawanya. Di mana di Taurat? Dalam rangka misi untuk ini untuk harus menebus tertulis di Taurat. Saudara, jangan Anda bawa surat-surat kepompong dulu. Kata Yesus, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, bukan di dalam kitab yang lain. Di Taurat, Bang. Jangan Anda bawa Yohanes, Markus, Roma, Galatia. Yesus tidak memberikan validasi kitab itu. Ini Yesus mengatakan dengan perjanjian baru, dengan Injil, dan Yesus tidak mengenal kitab Anda. Susah kali lah orang ini mau diwaraskan ya. Cuma kau tuh banyak bacot, nggak ada datanya itu. Ini lagi. Ini lagi. Marah kali. Orang mau sehatkan ente marah. Kenapa? Susah kali. Niatan kita untuk mewaraskan Anda kok jadi ngamuk. Saudara, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus di dalam kitab Taurat. Berarti harus Taurat, Bang. Bukan surat-surat kalian, bukan. Bukan Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, pada Pararang, bukan. Nah, kesempatannya. Dari tadi gue tunggu itu Anda. Bukan di situ tertulis yang harus digenapi, bukan. Tapi yang harus digenapi itu yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah, di dalam kitabnya Nabi Musa, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Jadi jangan kau bawa-bawa itu, Yesus datang nembus dosa manusia. Itu bohong, itu perkara bohong. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara-perkara itu. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Nah, sekarang pertanyaannya, berdasarkan Taurat yang harus digenapi tentang Yesus, boleh nggak Yesus dibunuh? Boleh nggak Yesus dibunuh? Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Boleh nggak? Kagak boleh, Paman. Ayo, nyambung perlindungan. Keselamatan Kristen itu nggak nyambung. Ya memang Kristen ini bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut makhluk yang datang ngaku Kristus, yang mati terkutuk di atas tiang salib, terus keluar dari kubur ngaku Yesus. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu saudara. Pertanyaannya yang Anda harus lalui dulu. Untuk iman Kristen, tanya dulu. Jadi kau yang apa? Padahal kau karena saya sudah tahu, saudara. Kalau iman Kristen itu saya sudah tahu. Saya sudah tamat. Iman Kristen itu tahu apa soal Kristus datang. Kalau kau tahu iman Kristus Kristen, datang. Ada cerita doang hanya di mulut. Di atas salib untuk menebus dosa-dosa Kristen. Itu iman saudara saya. Kristen, saya sudah tahu itu. Keselamatan saudara Kristen itu tergantung dari proses penyaliban, disalib atau tidak disalib. Tanpa penyaliban saudara Kristen tidak selamat. Maka orang Kristen harus mengimani penyaliban itu. Kalau orang mendengar kau bicara kayak pintar kali lah kau. Semua besarkan saudara kita ini kayak pintar kali dia. Ya, cakep kali ya bangku ini. Mirip mukanya siapa? Ponari. Oke, lanjut. Jadi Yesus mengatakan harus tergenapi, Bang. Harus tergenapi yang tertulis tentang Yesus di kitab mana? Menurut Yesus. Itu dulu. Di kitab mana, Bang? Menurut Yesus harus tergenapi tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab titik-titik, kitab mana? Kitab mana, Bang? Apa yang tergenapi itu? Apa yang sudah selesai? Jadi kayak gitu pula. Yesus yang berkata, keselamatan di dalam Yesus, dia datang ke dunia ini diutus Allah Bapa
harus mendengarkan ajarannya baru selamat. Ya, Ini kritik harus ajarannya. mendengarkan ajarannya. Ini. Sementara yang saya gaungkan tadi ini ajarannya. Yesus berkata harus Dengar digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Bukan di dalam kitab Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale. Bukan. Tetapi yang harus tertulis itu yang ada di dalam kitab Taurat. Begitu saudara perlindungan. Kitab Taurat dari Musa, perjanjian lama itu, makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, itu Yesus kan masih buatan dijanjikan. kalian. Itu buatan kalian. Apa buatan kalian? Itu karangan kalian. Taurat itu perjanjian baru. Yang tahu. Taurat itu perjanjian Kalau baru. dibandingkan imanmu, dengar dulu. Kalau dibandingkan imanmu kepada Yesus, Anda saudara itu hanya menyalahkan, menolak. Loh. Anda itu tidak tenang. Merasa aku sudah ikuti saudara mulai hidupnya mau ke Gintang. Udah 2 tahun saya mengikuti bagus saudara. itu. Tapi kenapa masih gila Kak sampai sekarang, Bang? Iya, udah 2 tahun. Udah 2 tahun, tapi kenapa masih gila? Saya jempoli Anda. Mulai melawak. Untuk membuka ayat-ayat dalam Alkitab. Iya, itu kan kitabnya Yahudi yang saya bahas, bukan kitab ente. Iya, Kitab Keluaran itu kan kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda. Mana kitab Yahudi? Lah, kitab Taurat itu kitabnya siapa? Ya Yesus, Yesus orang Yahudi. Lama dan Tidak sama saudara saya perlindungan ini orang Batak. Batak kan bukan Yahudi. Ente ini gimana sih? Iya, orang Batak. Ya memang. Sedangkan Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Dengar dulu. Inilah yang sering ku dengar dari saudara, kitab Yahudi. Ya memang kitab Yahudi. Kami berpintu kepada Yesus. Anda berpintu kepada Yesus. Yesus tidak mengenal kalian. Kalian siapa rupanya? Makanya Yesus dia bilang Matius 28 ayat 8. Ya itu Yesus. Itu bukan Yesus, Cahayu. Itu makhluk yang mati terkutuk digantung, yang keluar dari kubur, yang ngaku-ngaku Yesus. Makanya kau saja yang apa, yang ribut. Kau ribut-ribut pula. Saya kan bertanya, saudara. Saya bertanya kepada saudara. Iya, udah ikuti lama saudara. Iya, saya kan bertanya kepada saudara. Ribut-ribut saja, enggak ada Yesus berkata harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab mana? Fandi. Kitab mana? Juma juga bukan orang Arab. Juma orang Arab. Kitab mana? Kitab mana? Harus tergenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab mana? Woi, kitab mana yang menyebutkan Juma orang Arab? Juma orang ujung pandang parah. Kalau kau bertanya begitu sama juga dengan Al-Quran memerintahkan untuk harus mempelajari dan mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya. Merasa apa indah, merasa sakit hati, merasa dendam. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Sekali ya. Orang yang bersalah ini bagus dia untuk dan orang yang benar jangan kau bunuh. Menurut Tuhan boleh nggak membunuh Yesus? Sedangkan Yesus mengakui. Yesus yang mana dulu? Pasti yang kau bawa itu Yesus yang dari padang gurun itu. Karena terbunuh lagi. Yang ada tertulis dalam Al-Quran. Melalui darahnya makanya ada Paskah. Yesus itu inilah daging manusia yang menjadi kehidupan dan darah manusia yang menjadi kehidupan. Sekarang pertanyaan saya, Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku semua yang tertulis di dalam kitab mana? Ayo, kitab mana menurut Yesus? Bertanya, ya ini jadi kayak dia yang tahu. Jadi dia gurunya Kristen. Lah, saya memang ahli kitab. Kalau kau itu nggak suka sama gurunya Kristen memang. Saya ahli kitab. Kalian bahkan kitab, ngerti kitab. Dari mana dia menjadi Tuhan? Di mana dia tidak Tuhan? Bagaimana ketuhanannya? Aku lagi di luar. Aku tidak bawa Bible. Begitu buka kamera ternyata dia di rumah, bukan di luar. Pembohong, pengikut Paulus, pendusta. Tadi bilang aku di luar, aku nggak bisa, aku nggak paham Bible, aku di luar. Buka kamera dia lagi di Jamban di rumahnya. Sama seperti Paulus. Kau bikin, saudara perlindungan, kau bikin acara di gereja, undang saya untuk memberikan kalian materi Bible, biar kalian waras, jangan gila permanen kayak begini.
Pertanyaan saya sederhana kok. Ini menurut Yesus, bukan menurut Nabi Muhammad. Yang saya tanya, menurut Yesus harus tergenapi semua yang tertulis tentang dia di kitab mana? Kok jadi kalian kesurupan semua? Tergenapi. Tergenapi itu saudaraku, dia ada di dunia ini, itu tergenapinya. Astagfirullahaladzim. Sampai lahir, Lukas 2 ayat 11, dia lahir sudah menjadi Tuhan. Di mana dia Tuhan? Apa yang kau telusuri? Masalah generasi. Dengarkan, saudara lami-lami dengarkan saya. Kata malaikat itu. Saudara lami-lami dengarkan saya. Kalau Anda melihat di dalam Lukas 2:11, Anda itu ditipu oleh lembaga Bible. Kenapa ditipu? Karena terjemahan yang betul di situ adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu yang betul. Iya betul. Iya betul. Manusia. Katanya Juma. Manusia yang diurapi. Manusia yang diurapi Tuhan. Ayo, betul nggak? Manusia yang diurapi Tuhan. Iya, ayat 26-nya, ayat 26-nya diurapi itu, ayat 26 baca dulu, ayat 26 itu. Tunggu dulu, ini sudah menjawab nih, ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu terjemahan yang betul. Betul. Nah, berarti yang diurapi ini manusia atau Tuhan? Buat diri seperti pakar. Yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Cuma ayat 12 terusin dong. Yang diurapi ini, yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Mana bisa? Tuhan. Saya akan mengizinkan Anda berbicara, saudara. Masuk ke ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Ini Tuhan. Bayi ini Tuhan. Bayi ini Tuhan atau manusia? Hei. Tuhan ini bayi. Bayi ini jadi Tuhan. Tuhan ini jadi bayi. Tuhan itu Tuhan. Tuhan jadi bayi. Memang dia Tuhan jadi bayi. dari rahimnya Maria. Enggak, maksud saya Tuhan jadi bayi. Tuhan jadi bayi. Karena itu rencana surga. Juga manusia. Makasih sahabat Raja Bin. Bungkus ajaran ente itu di gereja Jangbab sini memalukan. Yesus berkata di dalam kitab Lukas 24:44, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Memang betul. Di dalam kitab Taurat itu dikatakan orang benar dan orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Yesus bersalah nggak? Masalahnya di mana? Yesus bersalah nggak? Yesus bersalah nggak? Enggak. Berarti Yesus boleh dibunuh atau jangan dibunuh? Ya memang dia harus mati. Seharusnya nggak boleh. Nah ini setan ini, iblis. Tuhan mengatakan jangan dibunuh, Anda mengatakan harus mati, ya iblis. Anda ini setan. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Makanya karena memang Al-Quran mengajarkan setan itu udah masuk Islam. Coba baca ini yang diajarkan ini. Ini jelas ini. Memang harus disalibkan dia Pak Juma. Nah, sedangkan Tuhan mengatakan jangan kau bunuh. Mana yang betul, Kristen atau Tuhan? Cerita Yesus saja pun ndak kelar dia dalam Mesias. Hei, saudara, kata Tuhan, jangan kau bunuh Yesus. Datang kalian, memang dia harus mati. Dia berapa jangan Keluaran 23. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Coba, ada Yesus nggak? Ada nama Yesus nggak di situ? Orang benar. Akulah kebenaran. Di perjanjian lama. Yesus mengaku di dalam Yohanes 14, akulah kebenaran. Yang tadi di Taurat dulu, jangan alihkan ke perjanjian baru dulu, ke perjanjian lama. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus orang benarkah? Benarnya itu. Nah, boleh nggak dibunuh? Dia mengalihkan tadi di Taurat dia bilang ada Yesus namanya. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan ngarang Juma, kamu ngarang ini. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah ini Yesus atau bukan?
Woi Suma, justru yang Orang benar ini Yesus atau bukan? Nabi Saudara, orang benar ini Yesus atau bukan? Hah? Itu Yesus. Akulah kebenaran. Berarti Yesus adalah orang benar. Berarti orang benar ini boleh nggak dibunuh? Maksudnya harus Banyak kalau orang dia benar di kebenaran dunia ini, harus Jumat. melalui Banyak orang dia benar. lah. Banyak orang benar. Semua orang benar yang kau bilang Banyak orang benar. tunjukkan satu ayat ke saya benar di mana gila, itu suruh itu. benar-benar salah, benar-benar tuyul, benar-benar kampret, benar-benar tuyul, benar-benar sesat. Memang Orang banyak benar di dunia banyak, bukan cuma satu. Enggak nyambung ente. Yesus termasuk orang benar kagak? Orang benar. Kalau itu makanya masih Islam. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Orang benar, Boleh tidak dibunuh menurut Tuhan? Kalau untuk menggenapi Itu harus mati untuk Ular apa yang merasuki ente pada? Saudara-saudaraku, ular apa yang ada dalam diri kalian ini? Ular apa? Manusia yang bicara. Ular apa yang ada dalam diri kalian? Di situ Yesus mengatakan harus tergenapi seluruh yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran, Taurat. Betul sekali. Benar sekali. Betul. Di situ dikatakan orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus orang benar. Boleh nggak dibunuh? Iya, memang Yesus orang benar, bukan manusia. Boleh nggak dibunuh? Satu ayat. Taurat kebenarannya kan Orang Yesus itu benar katamu kan? Yesus itu orang benar kan? Menurut Tuhan boleh nggak dibunuh? Banyak orang benar, Bos. Memang harus seperti Menurut perjalanan cerita. menurut ente, saudara, menurut ente Yesus itu orang benar. Orang benar itu harus tergenapi tentang dirinya di dalam kitab Taurat. Menurut Taurat, boleh nggak dibunuh orang benar? Coba teman-teman Kristen satu-satu coba perlindungan dulu. Tidak mungkin dibunuh orang benar. Sabar dulu Bang Erem, sabar dulu. Semua kayak kesetanan, ambil comot habis kesana comot sini. Menurut tapi karena rencana surga seperti itu, menurut Yesus, boleh nggak dibunuh orang yang benar? Menurut Yesus. Oke, satu-satu dijawab ya. Pertama Bang Erem dulu. Boleh nggak dibunuh orang yang benar? Silakan Bang Erem. Satu-satu dulu, satu-satu. Jawab. Satu, dua, tiga. Ayo anak-anakku sekalian. Anakku perlindungan, anakku Ertung, anakku RM dan juga anakku Raja Koi. Dengarkan. Makanya dalam pengajaran ini jangan sombong. Menurut Yesus, berdasarkan apa yang ditorehkan di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat salah satunya adalah jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. Menurut Yesus, berdasarkan yang tertulis, boleh tidak membunuh Yesus? Boleh nggak? Coba silakan perlindungan dulu anak Medan dulu lah, anak Medan. Kau jawab dulu anak Medan. Apa yang dibilangnya itu pasnya itu. Tidak mungkin ada di dunia ini pun tidak ada membunuh orang benar. Namanya pun benar. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Yesus dibunuh memang seharus seperti itu. Makanya dibuktikan Yesus dalam Alkitab begini. Hai kamu orang bodoh. Hai kamu orang bodoh. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Semua kau giliran bertanya orang menjelaskan kau nyanyi. Dalilnya saudara, dalilnya jangan kau bantah. Dalilnya jangan kamu bantah. Jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau bunuh Yesus. Saya mau tanya balik, siapa yang membunuh Yesus? Coba kau jawab. Orang Yahudi yang memerintahkan, iblis ikut serta, kemudian yang dieksekusi, yang menjadi eksekutornya adalah orang Roma. Itu mereka tuh. Iya. Yang melakukan berarti itu. si pembunuh Yesus itu melaksanakan hukum Taurat enggak? Melanggar hukum Taurat. Lah itu yang lalu siapa yang mau disalahkan Yesus? Nah, Yesus kan sekarang korban, masa kau salahkan korbannya? Oke. Siapa yang salah? Siapa yang menyalahkan Yesus? Nggak ada. Saya di sini justru membela Yesus. Jadi yang melakukan kesalahan di sini adalah ahli Taurat,
iblis, dan kemudian orang Roma. Betul? Oke, betul, ya. Apa kesalahan yang mereka lakukan? Membunuh orang yang benar. Melanggar gak firman Tuhan? Melanggar. Benar? Ya, mereka melanggar. Oke, mereka melanggar. Sekarang pertanyaan saya, pelanggaran terhadap firman Tuhan, perintah Tuhan, itu menghapuskan dosa atau menghasilkan dosa? Nah, ini yang melanggar ini itu kan bukan Yesus kan, Yesus korban kan. Nggak sama dudukan. Dia otak kamu bisa benar, otak kamu bisa benar. Saya dudukan. Ini apa? Ini apa? Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Pelanggaran yang dilakukan oleh iblis bersama dengan ahli kitab, bersama dengan orang Roma, itu menghasilkan dosa atau justru menjadi penebus dosa? Jawab. Sekarang saya jawab, yang menghasilkan dosa itu bagi hukum para tadi yang membunuh si iblis dan ahli Taurat, itu mereka menghasilkan dosa. Tetapi si korban Yesus itu dia melakukan penebusan dosa manusia karena dia tahu ketawa apa. Makanya baca tuntas dulu, jangan asal ngomong, bos. Saudara, dengar. Kalau kematian Yesus itu menebus dosa, berarti yang melakukan eksekusi itu pahlawan atau bukan? Oh enggak, itu mereka setan. Ya, yang melakukan tadi kan kamu bilang setan. Harusnya Yesus berterima kasih kepada setan, karena dengan upaya setan, loh kok nggak bisa? Nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Analogi kamu salah, bos. Loh kok analogi saya salah? Yesus menebus dosanya orang Kristen. Sabar dulu. Yesus melakukan penebus dosa menurut mimpi Kristen lewat karya iblis. Berarti Yesus harus berterima kasih. Diam. Berarti Yesus harus berterima kasih. Berarti Yesus harus berterima kasih. Kristen pun harus berterima kasih kepada iblis karena berkat kerja iblis yang bagus, yang cantik, bercolek, pakai lipstick, maka dosa-dosa Kristen ditebus. Betul? Dapat dia itu. Betul nggak? Hei, dapat. Tidak nyambung. Kamu ingin kita kalau sama edit TV KO dia. Kalau saudara mengatakan iblis itu bukan pahlawan, diam. Iblis itu bukan pahlawan. Itu sama halnya Anda mengatakan kepada orang yang mencuri duit adalah pendosa besar, tapi duitnya Anda ambil. Anda mengutuk pura-pura, ini pencuri, ini pendosa. Tapi sambil mulut Anda berkata pencuri, tangan Anda mengambil semua barang-barang itu masuk ke rumah Anda. Ini memang terkutuk, ini melanggar perintah, ini melanggar undang-undang. Tidak boleh, Anda terkutuk, Anda pencuri. Tapi hasil yang dicuri itu diambil semua masuk ke rumah. Itulah kalian. Itulah kalian. Kalian mengutuk setan. Wah, setan itu melakukan pelanggaran. Orang Roma itu melakukan pelanggaran. Kata orang Roma, enak aja lu teriak-teriak kayak gitu, habis itu lu yang panen hasilnya, kampret. Ayo, di mana kalian harus berpijak? Tuhan melarang membunuh orang yang benar. Yang melakukan dapat dosa. Ente yang muncul 2000 tahun dapat pahala. Nenek lu kiper. Siapa yang ngajarin ente mendapatkan berlian dari tai sapi? Dosa yang dihasilkan ya dosa. Kok dosa menghasilkan amalan baik? Melanggar perintah Tuhan menghasilkan dosa. Orang yang panen terhadap dosa adalah hamba dosa. Kalianlah itu. Kalau kalian mengutuk iblis karena membunuh Yesus, maka sejatinya kalian jangan menerima upah hadiah dari iblis itu. Kami mengutuk iblis, paman. Kenapa kau kutuk? Karena dia membunuh Yesus. Lalu ketika dia membunuh Yesus, apa lu dapat? Dosa kami ditebus, bang. Dasar dompala kardoba. Ya, kau juga sama. Al-Quranmu mengatakan begitu. Ada penebusan dalam Al-Quranmu. Kalau kita mau fair. Jangan kau ketawa. Sudah kau akui saja bahwa kamu itu dengar. Ini terakhir. Kalian ada berapa orang di sini tak berdaya melawan dalil yang ada dalam Bible, menandakan bahwa kalian ini adalah pengikut setan. Kalian menerima hadiah dari si setan.
Setan yang memberikan Nggak hadiah nyambung kepada itu. kalian berupa kurban. Sabar, diam dulu. Nanti Anda bantah. Kalian adalah pengikut setan yang menerima hadiah dari majikan, yaitu bapak yang telah memberikan hadiah kepadamu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis tepuk tangan ketika kalian menerima penyaliban tumbal yang dipersembahkan oleh iblis di dalam salib, di tiang salib. Terima kasih. Saya ngomong dulu deh. Boleh saya ngomong nggak? Saya tanggapi. Saya ngomong dulu bisa. Ya, silakan. Siapa yang ngomong? Semua. Saya Kau mau kan ngomong yang dulu, punya ada mau saya sampaikan. Jangan berebut, gantian. Saya dulu. Nanti kalian bebas silakan, bicara. coba. Zuma dan kawan-kawannya. Saya udah bicara di Komisi 8 DPR RI ya. Kalian siap nggak ke Jakarta saya fasilitasi? Ya biar gencatan senjata dulu kalian sama model Edis, RK, dan kawan-kawannya. Bisa nggak? Saya mau. Ya. Saya mau. Komisi Saya 8, justru yang iya, saya mau. Silakan hadirkan mereka dengan catatan nggak boleh bawa laptop, komputer, internet. Bukan untuk berdebat lagi, bicara tentang kesejukan, bicara tentang kerukunan. Kalau kamu, saudara, kalau diam, sip babami, diam kau. Kalau kamu menginginkan kesejukan, tutup lembaga Bible Indonesia. Tutup STT yang membahas tentang Islam. Paham? Itu di sana, sampaikan itu di sana. Saya sudah menyampaikan dan sudah sampai di sana. Enak kali kau ngatur-ngatur di sini. Sampaikan itu di sana. Kau yang sampaikan. Kalau mau ada kesejukan, tidak ada diskusi lintas agama seperti ini, tutup lembaga Bible Indonesia. Hentikan mereka mengambil istilah-istilah Islam. Paham? Jangan kau biarkan lembaga sekolah-sekolah teologi membahas Islam di dalam. Jangan. Hentikan itu semua. Hentikan misionaris yang berpura-pura pakai pakaian Islam. Diam. Hentikan misionaris dari lorong ke lorong menggunakan atribut Islam, menjual-jual agamanya dengan membawa-bawa keislaman, mengaku mu'alaf, mengaku kemudian murtadin, mengaku sebagai santri, mengaku sebagai pemilik pesantren, mengaku sebagai keluarga ulama. Hentikan itu semua kebohongan itu. Hentikan. Besarin beliau ini, besarin. Kalian juga silakan. berhentikan Nah, untuk ini saudara, melarang gereja-gereja. kamu sampaikan kepada yang punya wewenang untuk melakukan ini. Kenapa kamu tutup mukamu? Katanya kau orang yang sakti. Kau sampaikan kepada saudaramu bahwa saya Bang Suma siap bertatap muka dengan RK. Siapa lagi yang kusebut? Edis. Siapa lagi yang kusebut? Sebutkan semuanya. Saya akan datang. Tapi dengan catatan, di-live-kan di TV nasional, kita membahas tentang kebenaran Al-Quran dan Bible. Oke? Setuju? Jangan bawa komputer, jangan bawa laptop, jangan bawa HP, internet dimatikan. Saya dan wakil kalian berbicara tanpa alat bantu. Kepala yang kita pakai, isi kepala. Kalian membahas Islam, katanya ngaku paham Islam. Saya membahas Bible karena saya paham Bible. Saya akan buktikan di hadapan khalayak banyak. Siapa yang paham Bible, siapa yang paham Al-Quran. Ada? Paham apa Ayo, kau? silakan. Paham apa kau? Tadi data kau sudah muntahkan semua. Data yang saya sajikan kau tolak semua. Menurut Yesus yang harus tergenapi apa yang ada di dalam kitab Taurat. Tapi kalian apa? Yang harus digenapi yang ada di dalam kitabnya Paulus. Ya tunggu dulu. Kau lagi geleng-geleng kepala. Sok cantik, sok paten. Udah kau ngomong. Apa? Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Ngomong. Iya. Kamu mau titip pesan apa? Saya bilang kalian tuh cocok jadi misionaris. Apa itu? Karena berdakwah buka Bible gitu loh. Oke lah ya. Saya hormati. Kenapa? Karena kalian menggunakan Bible untuk bahan penipuan. Ya, paham kau? Tahu. Iya. Tenang, saya tenang. Oke. Kau menggunakan Bible untuk nipu orang. Ayo. Saya nggak bicara dalil, saya bicara materi. Ya makanya kau turun kalau nggak bicara dalil. Kau mau ngapain di sini? Pansos. Saya merespon apa? Lalu mau ngapain di sini? Mau ngapain? Biar tidak gaduh ini. Sekarang ini gaduh koma. Apa yang gaduh? Isinya begini semua. Kamu yang gaduh semua. Iya, itu karena ulah kalian. Iya, tinggal biar dia. Kalian fasilitas. Itu ulah kalian itu. Begini apa gini? Apa ciuman gitu? Ciuman kudus. Saya udah masuk ke rumah. Hentikan seluruhnya. Kau panggil semua penghujat Islam yang lari keluar dari negara ini. Panggil pulang.
Jangan menghujat Islam dari luar. Kalian yang hujat duluan. Lain hal. Kau panggil Paul Song pulang, kau panggil kemudian Taifuddin Ibrahim, kau panggil Edis, panggil masuk ke Indonesia, panggil Sopiatul masuk ke Indonesia. Kita berdiskusi. Jangan kau menghina umat Islam dari luar negeri. Bicara dulu lah. Silakan. Kau panggil semua penghujat-penghujatmu itu, andalan-andalanmu itu, suruh kembali ke Indonesia. Suruh hadapi Bang Suma. Saya seorang diri, kumpulkan mereka. Benar, Bos. Kumpul mereka. Paul Song, Edis, Sopiatul, silakan kumpulkan mereka. Saya seorang diri. Tanpa menggunakan internet. Silakan. Saya ngomong nih, saya bicara ya. Saya masuk roomnya RK sama galaknya seperti kamu. Sama gitu loh. Jadi masalah agama itu ada di Komisi 8. Nanti saya kontak anggota DPR sana supaya ini di pemerintahan sekarang komal-komal ini scrolling isinya begini semua gitu, gaduh gitu loh. Jadi berdakwah atau berkhotbah itu dilindungin oleh negara, nggak masalah itu gitu loh. Jadi maksud saya cooling down lah dulu, gencatan senjata dulu kalian, gencatan senjata Pak Juma, Edis, RK dan teman-temannya, termasuk yang Kristen sekarang ini, gencatan senjata dulu. Bang Zuma kenapa turun? Tenangkan dulu. Ntar dulu. Bang Zuma kenapa turun? Terpental? Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena tumbak kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpental kenapa? Kena kayaknya. Sama yang barusan tuh juga mana tuh? Ya terpental tuh kena. Oh ini minta naik lagi. Sabar, sorry. Mana ya? Nggak kelihatan. Coba moderator sabar dulu Bang. Sabar Bang. Aku sudah diundang juga. Udah harus keluar nih. Signal beliau. Sabar dulu Bang Koi, sabar. Udah dipanggil. Pembahasan itu bagus itu pembahasan itu, tapi harus mendengarkan juga dari pihak Muslim. Sabar ya. Iya tahu. Enggak, aku udah dipanggilin nih. Sabar Bang ya. Itu signal Bang Zuma kayaknya. Signalnya makanya terpental. Kita masih prajurit di sini. Raja Koi ini sudah tahu, udah berkali-kali juga dibahas sampai ke lembaga LAI-nya. Terus kenapa bilang lagi ke kita berkali-kali? Sama Pak, saya juga dulu. Justru Anda kalau begini caranya, ini malah bikin rancu. Ini namanya bikin rancu. Sudah berkali-kali kita bahas ini. Nasihati saudara-saudaramu itu, ya. Coba kau lihat si CP bagaimana ketika dia menghujat itu. Terus berkali-kali juga kita sampaikan tuh lembaga kitabnya yang menerjemahkan. Ada video direkam yang soal si RK itu. Iya sudah. Anda sudah curhat berkali-kali. Makanya kita juga sampaikan. Nah, terutama nih para korban terjemahan ditumbalkan yang sering tampil ke atas. Jadi tumbal-tumbal inilah yang menyebabkan terjadinya kekisruhan. Korban dari terjemahan, mereka maju. Gitu. Berkaca. Ya. Saya harus berkaca. Pak Ustadz, sorry banget nih. Saya udah dipanggil masih. Ya, memang Pak. Anda harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Iya, siap. Tinggalkan. Tulis lagi. Salam damai ya. Hilang harus pergi. Teruskan. Oke, lanjutlah kalian ya. Aku udah dipanggil. Masih prajurit kita nih. Oke. Nah, itu ya. Teruskan. Ya, kami teruskan. Siap. Astaga. Ya udahlah. Oke ya, nanti kita lanjut. Nah, iya dong, kan Anda sendiri nyuruh teruskan gimana sih? Iya, udah lanjut lah. Salam buat semuanya ya. Oke, kami teruskan ya. Iya. Siap. Terima kasih. Kayaknya signal Bang Zuma ini tadi. Ya, minta permintaan tapi tidak ternaik. Tidak kelihatan di sini di daftar. Coba monitor Bang Zuma, mungkin keluar dulu dari aplikasi terus masuk kembali Bang Zuma, monitor. Langsung terpental tadi beliau. Signalnya biasanya signal kalau kayak gitu teman-teman. Kalau bukan signal kena laporan. Enggak, setiap naik komal bicara gini terus. Setiap hari penghujatan senjata terus kan, hari-hari. Iya. Gimana sih lucu orang ini? Makanya bosan juga dengernya. Selama kau belum sukses menasihati saudaramu, ya jangan harapkan kami mengikuti apa yang kalian bilang. Berkali-kali juga kita sampaikan, seandainya sudah dilepas istilah Islam di dalam kitabmu yang diterjemahkan oleh lembaga, yaitu LAI, dan para kroco-kroco di bawah korban terjemahan tidak menghujat umat Islam, kami diam kok, kami damai.
Kita ajak teman-teman Kristen kembali kepada kitabnya, malah pada nolak. Mereka nggak mau nyebut Tuhannya teos. Mereka nggak mau. Bingung kita juga. Coba, padahal kitabnya bilang menyebut teos. Tapi mereka nggak mau. Malah ala. Bikin pusing dengernya. Tunggu ya teman-teman ya, itu tadi signal Bang Zuma kayaknya bermasalah. Itu langsung terpental itu. Tanpa ada informasi apapun, biasanya signal, itu signalnya. Karena di sana kan hujan musimnya ya kan. Kadang-kadang signal hilang. Sabar ya teman-teman ya. Ini menarik ini. Sampai Bang Zuma mengatakan, panggil semua mereka itu yang keluar setelah menghujat Islam, terus keluar menghujat Islam lagi. Panggil semua aja ke sini, ke Indonesia. Nih, naik kembali. Pingin tahu si kepala mereka, ngaku-ngaku ahli Quran, ngaku ahli hadits. Pingin jumpa sama mereka, disaksikan oleh umat Kristen dan umat Islam. Umat Islam, di Islam, lari ke luar negeri, menghujat anak bangsa, menghujat agama yang diresmikan negara ini. Belum ada umat Islam kabur ke luar negeri, minta dalil-dalil Bible dihapuskan dari Bible. Tapi sekarang ketika mereka kalah kuda-kuda, kalah serangan, kalah tempur, kalah perjuangan, kalah segala-galanya, tampil pahlawan ketiduran, pingin mengajak berdiskusi. Kemana aja selama ini, Cak Ayu? Kemana saat Islam dihujat? Kemana saat penghujat-penghujat ini muncul di TikTok, di YouTube, di Facebook? Kamu kemana? Usiamu sudah di atas 50 tahun. Apa lu baru hadir hari ini? Atau jangan-jangan kamu baru lahir? Baru lahir kali, kamu nggak tahu. Islam dari dulu dinistakan, dihinakan secara lembaga. Tuhan kami Allah dicatut, dimasukkan ke dalam Bible yang tadinya bahasa Belanda masuk ke dalam bahasa Melayu. Mengambil istilah-istilah Al-Quran dan nama Tuhan umat Islam yang begitu dimuliakan masuk ke dalam buku yang dibawa oleh penjajah. Duduk nama itu sebagai sosok yang sangat dihina dan dinistakan. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau jadi pahlawan? Kau ambil roti dulu, lalu kau bakar di atas tai kering manusia. Makan, 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 lalu kau muncul di sini, Cak Ayu. Kami Islam tidak lahir jadi pengecut. Kami Islam lahir jadi pejuang. Kamu jual, kami borong. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan sok paten, jangan sok cantik. Kami umat Islam tidak akan pernah memperlihatkan kalian belakang. Yang kami akan perlihatkan kepada kalian adalah dada. Nih, dada. Kami tidak akan pernah mundur. Dada yang kami perlihatkan, bukan punggung kami, bukan pundak kami. Tak seperti kalian kabur ke luar negeri. Lari ke luar negeri. Itu kalian, itu pengecut. Pengecut. Itu namanya pengecut. Penakut. Silakan dilanjutkan. Oke,
Kembali ke materi. Iya. Silakan yang Kristen Bang David, ini ada Bang David. Silakan Bang David mau ditanggapi pertanyaan Bang Zuma tadi. Bang Avanza diam dulu lah. Aduh. Pengen ikutan nyinden dia. Gak bisa. Coba yang anakku adalah Tuhanku, Bang. Coba Bang Avanza coba dulu. Iya, Gurunda coba Gurunda. Jangan saya si Avanza itu loh, Avanza. Dia mau nyinden gak bisa. Udah dibantu sama guru kami itu bikin lagunya itu. Aku putarin aja lah ya. Aku putarin aja videonya ya. Keren kali loh videonya ini. Bentar ya. Kita hiburan ya. Jangan tenang saudara, tenang saudara Avanza. Satu lagu aja ya teman-teman ya. Belum siap ini dengan videonya boleh Gurunda, Bang Zuma? Boleh dengan videonya? Iya, boleh. Siap. Sabar dulu Avanza. Ini ada mau kutunjuk ini nih. Nih. Yang ini yang bagus, yang keren. Ya, itu besok Avanza dihafalkan nanti dinyanyikan di gereja. Sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, besok hati akan Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu